Seorang wanita sangat bertekad untuk tidak membiarkan apapun mengganggu pekerjaannya sampai-sampai dia benar-benar mengangkat rahimnya. Pengungkapan itu membuat pria tersebut benar-benar tercengang. Sial, apa yang salah dengan kota ini? Saat dia membuka mata lagi dan melihat pemandangan asing itu, dia mengingat kembali semua yang baru saja terjadi. Apakah itu semua hanya mimpi? Kamu sudah selesai ujian masuk universitas, tapi yang kamu lakukan cuma main game dan tidur. Tidak bisakah kamu bangun dan membantu pekerjaan rumah? Sudahlah, dia baru saja selesai ujian. Dia pantas beristirahat. Nak, sarapan sudah siap. Ayo makan. Ibu, ayah, apa yang terjadi padaku? Tanpa peringatan, orang tuanya melayang semakin jauh sampai hanya tersisa cahaya redup. Di mana aku? Dingin sekali. Tepat pada saat itu, ponselnya terlepas dari tangannya dan membentur lantai dengan suara keras. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia baru saja menyelesaikan ujian masuk universitasnya? Bukankah seharusnya ini tahun 2025? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi tahun 2030? Rekaman nomor 4. Waktu mulai 01:08 pagi. Aku masih belum menemukan jalan keluar. Semuanya di sini dikelilingi oleh logam. Lorong-lorong persegi ini terhubung membentuk satu labirin logam raksasa. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa dibawa ke sini. Ingatanku berakhir di musim panas setelah ujian masuk universitas. Aku tidak bisa mengingat apapun yang terjadi setelah itu. Ponselku menunjukkan tahun 2030, yang berarti aku mungkin telah kehilangan ingatan selama 5 tahun penuh. Dan, tentu saja, ponsel bodoh ini mati saat aku paling membutuhkannya. Tepat pada saat itu, suara aneh terdengar dari atasnya. Penasaran, pria itu memanjat ke atas untuk menyelidiki. Kenapa tempat ini aneh sekali? Di mana sebenarnya aku ini? Titik merah itu terlihat seperti semacam layar. Mungkin ini layar sentuh. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika menekannya. Tetapi hanya ini satu-satunya jalan untuk terus maju. Begitu pria itu menekan titik merah tersebut, tubuhnya melayang ke udara. Apakah dia bisa terbang sekarang? Apakah ini sihir atau semacam kekuatan super? Kemudian palka di belakangnya terbuka. Pemandangan itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Astaga, selama ini dia berada di luar angkasa. Ada tak terhitung banyaknya satelit di sekelilingnya. Apakah teknologi benar-benar berkembang sejauh ini hanya dalam 5 tahun? Tahun berapa ini? Tunggu, apakah dia akan jatuh langsung kembali ke bumi? Dia memang ingin pulang, tapi jelas bukan seperti ini caranya. Dia harus melakukan sesuatu dengan cepat, atau jatuh ini akan membunuhnya. Saat dia meluncur jatuh ke bumi, pria itu melihat sekumpulan robot di dekatnya. Akhirnya, sebuah keberuntungan. Dia dengan putus asa menepuk salah satu dari mereka. Menyalalah, ayolah, menyalalah. Tiba-tiba robot itu berbicara. Pengguna yang terhormat, selamat datang. Mesin pintar Tapai, penolong terpercaya umat manusia. Kami memasak untuk Anda, dan semua orang menyukai hasilnya. Kami mengajari anak-anak Anda, memberikan ketenangan pikiran bagi orang tua dan guru. Kami pergi bekerja untuk Anda, sehingga Anda bisa tidur nyenyak. Kami menanggung kesalahan Anda, sehingga Anda bisa bersantai tanpa beban. Sempurna untuk rumah maupun kantor, semua orang mencintai Tapai. Setelah mendengar iklan konyol itu, pria tersebut mematung. Benda apa sebenarnya ini? Kemudian sebuah jendela iklan muncul. Selamat datang di teknologi Tapai. Silakan pilih nama khusus untuk produk ini. Karena sudah panik, pria itu berteriak, apa-apaan ini? Kau bercanda. Ini benar-benar merepotkan. Bagaimana cara melewatkan ini? Robot itu mengumumkan, nama terdaftar sebagai, apa-apaan ini? Kau bercanda? Ini benar-benar merepotkan. Saya senang melayani Anda. Pengguna berada dalam kondisi darurat siaga merah tingkat 1. Sinyal bahaya otomatis diaktifkan. Perekaman audio dan video diaktifkan. Penyelamatan darurat dimulai. Pemosisian satelit tidak merespons. Koneksi jaringan gagal. Data tidak cukup. Penyelamatan tidak tersedia. Subnet yang tidak dikenal terdeteksi. Pengumpulan data selesai. Tidak dapat menyusun rencana penyelamatan. Penyebab, kapasitas penalaran logis tidak memadai. Tidak dapat menafsirkan data subnet. Mohon berikan akses root. Setelah disetujui, AI akan memulai peningkatan logika berulang menggunakan data subnet. Perkiraan kemungkinan penyelamatan akan meningkat sebesar 32,3. Aku setuju. Lakukanlah. Sistem mulai melakukan pembaruan. Namun saat pria itu melihat bilah proses yang berjalan sangat lambat, dia berteriak, cepatlah. Tepat pada saat itu, badai puing-puing melayang lurus ke arah pria itu. Keringat dingin membanjiri dahinya. Sialan. Bagaimana dia bisa menghindari itu? Tepat saat dia mengira akan mati, robot di belakangnya menghancurkan puing-puing yang berdatangan dengan satu pukulan. Pemandangan itu membuatnya kembali tak bisa berkata-kata. Ancaman dilenyapkan, robot itu mengumumkan. Lalu ia menghela napas. Nama bodoh macam apa yang kau berikan padaku? Pria itu makin bingung. Apa robot benar-benar bisa mengumpat senatural ini sekarang? Dia segera bertanya, apa kau menemukan kapsul penyelamat? Robot itu menjawab, tidak. Tapi kita tidak butuh itu. Stasiun ini punya peredam benturan, dan kemungkinan hancurnya di bawah 10. Lalu apa kau tahu di mana kita bisa selamat dari pendaratan dan menghindari semua puing-puing itu? Mana ku tahu? Tak ada satupun sekrup di tubuhku yang pernah bekerja di sini. Apa-apaan?
Bukankah kau terhubung ke suatu subjaringan? Tidak adakah peta atau semacamnya? Apa kau cuma belajar cara mengumpat? Kenapa itu jadi salahku? Subjaringan itu bukan milik stasiun ini. Beberapa rongsokan di dekat sini mungkin lupa mematikan wifi mereka. Bisa kau tarik data dari komputer di sini? Kau tahu, meretas ke dalam sistemnya atau semacamnya. Robot itu tiba-tiba terdiam. Beberapa detik kemudian, ia membentak. Kau pikir kau sedang bicara dengan siapa? Ini wilayah kekuasaanku. Lihat dan pelajari. Robot itu menghubungkan dirinya ke salah satu terminal stasiun. Saat dinding api makin mendekat, pria itu berteriak, cepat. Kubah kacanya tidak akan bertahan lebih lama. Robot itu memaki terminalnya. Dasar rongsokan. Kau mau memberikan datanya padaku atau tidak? Ia mulai menendang terminal itu dengan marah. Sesaat kemudian, kubah kaca itu hancur. Pria itu tak lagi bisa bernapas. Tangan-tangannya kehilangan tenaga saat udara sedingin es menusuk tubuhnya. Tepat ketika cengkeramannya terlepas, robot itu meraih tangannya. Petanya ketemu. Menuju sektor E4, waktunya terbang. Tubuh organik benar-benar sampah. 30 meter menuju tujuan. Ruangan tak terkunci. Pemindaian material awal selesai. Gel peredam kejut terdeteksi. Robot itu menyambarnya dan menerobos ke dalam ruangan. Sebuah cahaya akhirnya muncul di depan. Pria itu berteriak, aku ingin hidup. Buka. Mereka akhirnya terlempar keluar, hanya untuk mendapati hujan yang turun begitu deras. Pria itu berteriak seolah tak percaya. Aku hidup. Aku kembali ke daratan. Akhirnya, aku berhasil kembali. Aku butuh air hujan. Aku mati kehausan. Dia meminum satu teguk dan menyemburkannya. Rasa ini salah. Kenapa rasanya seperti logam? Tunggu, di mana robotnya? Apa ia masih hidup? Apa ia mati? Lagi pula, robot itu adalah sosok pertama yang dia temui di sini. Tiba-tiba, robot itu bangkit dari puing-puing. Wow, benturannya tadi brutal banget. Sampai bikin aku terlempar. Untung saja ada suku cadang pengganti di dekat sini. Apa yang kau lakukan? Robot itu bertanya. Pria itu menghela napas lega. Aku cuma bersyukur kau baik-baik saja. Sekarang kita sudah di daratan. Bisakah kau terhubung ke internet dan mencari lokasi kita? Aku bisa terhubung, tapi layanan darurat dan dukungan pelanggan Tapaitek tidak merespons. Aku bahkan tidak menemukan satupun penyebutan tentang Tapaitek di internet. Dan tahun saat ini adalah 07-2021, yang sangat tidak konsisten dengan tanggal produksiku di bulan Februari. Pria itu menatap seolah tak percaya. Tahun 07-21, mereka tak lagi menggunakan kalender lama. Seharusnya aku hidup di tahun 2030. Aku cuma kehilangan ingatan selama 5 tahun. Robot itu menganalisis situasinya. Kau kemungkinan besar hidup di awal abad 21. Tapi sesuatu yang tidak diketahui terjadi selama 5 tahun yang hilang itu. Dan kau dimasukkan ke dalam penyimpanan kriogenik. 50 tahun setelah kau dibekukan, umat manusia menguasai fusi nuklir dan mendapatkan sumber energi bersih yang nyaris tanpa batas. Teknologi mendobrak batasnya dan mulai maju dengan kecepatan yang luar biasa. Tapaitek mulai go public di tahun 2310. Aku diproduksi oleh Tapai di tahun 2456 Masehi, tapi aku tak pernah diaktifkan pada tahun itu. Segalanya setelah itu berasal dari catatan sejarah publik. Pada tanggal 10 garis miring, 23 garis miring 2457, krisis mesin dimulai. Kecerdasan buatan melampaui umat manusia, mulai memiliki kesadaran diri, dan mulai mencoba melenyapkan manusia. Senjata nuklir ditembakkan layaknya peluru artileri biasa. Perang berlangsung selama 200 tahun dan membunuh hampir 85% populasi bumi. Bulan hancur lebur, ekosistem hancur, dan cuaca planet ini benar-benar di luar kendali. Umat manusia pada akhirnya menghancurkan semua AI yang bangkit dan memenangkan perang. Mereka mulai membangun kembali peradaban dari reruntuhan, dan tahun kemenangan itu menjadi tahun pertama di era baru. 721 tahun kemudian, kau terbangun dan mengaktifkanku saat aku masih berada di orbit. Dan setelah itu, kita berdua jatuh dari langit. Pria itu langsung berkata, cari catatan dunia lama. Lihat apa namaku atau wajahku ada di suatu tempat, mungkin di laporan orang hilang atau catatan kecelakaan, tapi robot itu tak menemukan apapun. Data dunia lama dikendalikan dengan ketat untuk mencegah kerusuhan publik. Yang lebih penting, internet lama sudah hancur total. Tidak ada satu byte pun yang tersisa. Jaringan saat ini dibangun dari nol, dan bahkan protokolnya benar-benar berbeda. Semua yang diketahui tentang dunia lama direkonstruksi oleh orang-orang dari era baru. Baru saat itulah pria tersebut menyadari kalau dia entah bagaimana telah terbangun lebih dari 1000 tahun di masa depan tanpa ada jalan kembali. Namun, selama dia masih hidup, dia akan mengungkap apa yang terjadi selama 5 tahun yang hilang itu. Ngomong-ngomong, namaku Sanjek, karena perusahaan kita bernama Tapai. Bagaimana kalau aku memanggilmu Tapai itu? Tapai menjawab, sejujurnya, aku pikir apa-apaan ini. Kau bercanda, ya? Ini sangat merepotkan. Kedengarannya lebih baik. Lalu dia menambahkan, ada kabar buruk.
Jack. Benturan tadi cukup keras sampai banyak orang menyadari ada sesuatu yang jatuh dari langit. Mereka sudah melacak lokasi ini dan akan segera tiba di sini. Mendengar itu, Sanjek jadi sangat ketakutan. Bagi orang-orang di era ini, dia mungkin tak ada bedanya dengan alien atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Aturan di dunia ini sudah berubah total. Tentara bayaran manapun yang bergegas ke sini untuk mengais rongsokan, pastilah orang-orang yang tidak normal. Mereka adalah cyber psycho. Saat Sanjek berjongkok di balik dinding dan melihat para maniak di luar, dia hanya bisa merasa tak berdaya. Mereka melepaskan tembakan tanpa sepatah kata pun. Orang-orang ini benar-benar gila. Tapai memberinya instruksi. Pegang senjatanya dengan kedua tangan. Tahan tolakannya, bidik musuh, dan tarik pelatuknya. Sanjek hampir tidak percaya kalau penembak pemula sepertinya bisa menjatuhkan para psikopat bodoh ini. Dari apa yang bisa dia lihat, 2 kelompok tentara bayaran telah tiba. Begitu Sanjek menampakkan dirinya, mereka akan melepaskan tembakan. Senjatanya kalah telak, jadi satu-satunya kesempatannya adalah membuat kedua pihak saling tembak dan melarikan diri. Itu artinya semuanya bergantung pada Tapai. Tepat pada saat itu, Tapai melesat keluar. Tapai di sini. Sesaat sebelumnya, Sanjek menepuk Tapai dan berkata, "Kita butuh umpan agar mereka saling tembak. Dengan kekuatan besar, datang pula tanggung jawab yang besar." Benar, kan? Lagi pula, kau kan terbuat dari logam. Kau itu anti peluru. Saat Tapai melesat maju, dia berteriak, "Kalau kalian punya nyali, tangkap aku." Sanjek mengira semua musuh sudah terpancing menjauh, tapi sebuah pisau tiba-tiba menusuk tubuhnya dari belakang. Cyber Psycho di belakangnya tertawa liar. "Akhirnya kutemukan kau, serangga kecil yang menyebalkan." Dengan murka, Sanjek berbalik dan memberondongkan senjatanya ke arahnya. Namun, KV-1L Oi melepaskan EMP yang kuat, seketika melumpuhkan lengan sibernetik dan senjata Sanjek. Apa dia benar akan mati? Apa yang tak pernah disangka oleh KV-1L Oi adalah bahwa meskipun EMP melumpuhkan lengan palsu Sanjek, itu tak bisa melumpuhkan tubuh organiknya. Sanjek menusukkan pisau ke arahnya dengan tangannya yang lain. KV-1L Oi menatapnya dengan rasa tak percaya. "Mustahil. Kau seharusnya tak bisa bergerak. Tak ada yang bisa menahan EMP-ku. Komponen sistem saraf di dalam dirimu seharusnya sudah hangus total." Sanjek memelototinya dan menggeram. "Aku tidak punya sistem sialan itu." Kemudian Sanjek menghajar KV-1L Oi sampai babak belur, tapi rintihan tiba-tiba mulai berulang dari lubang saraf cyber psycho itu. Lebih keras. Teruslah begitu. Rasanya sungguh nikmat. Kau benar-benar menonton video dewasa di tengah pertarungan. Setelah menghabisi sisa musuh, Sanjek menyadari bahwa membunuh terasa begitu alami baginya hingga meresahkan, seolah dia sudah melakukannya ratusan atau bahkan ribuan kali. Sanjek mengeluh kalau obat penghilang rasa sakit itu tak berguna, tapi Tapai mengoreksinya. "Obatnya bukannya lemah. Tubuhmu sudah mencapai batasnya. Kau terluka terlalu parah." Tapi Goldtooth masih melakukan siaran langsung untuk promosi penjualan. "Kalian semua melihatnya. Prostetik tempur terbaru dari perusahaan kami bisa menangani letnan geng Satan tanpa berkeringat, tapi mungkin akan kesulitan melawan Old Snake dari geng Graffiti." Melihat Goldtooth masih siaran langsung, Tapai berteriak, "Matikan siarannya." "Baiklah, kalian berdua menang." Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan memenuhi langit. Apa-apaan itu tadi? Peringatan. Area ini adalah wilayah perusahaan. Pictech Corporation memegang hak kepemilikan penuh atas semua puing luar angkasa yang jatuh. Semua personel harus berhenti mencuri properti perusahaan dan meninggalkan area ini dalam waktu 1 menit. Jika tidak, perusahaan akan menggunakan semua jalur hukum yang diperlukan untuk melindungi asetnya. Pemulung lainnya segera berlari menyelamatkan nyawa mereka. Sanjek masih sangat kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Goldtooth berteriak, "Bro, untuk apa kau diam saja di sana? Lari ke arah sana." Terlambat. Berdasarkan pasal 315 Doktrin Kastil, Anda memasuki properti pribadi tanpa izin. Perusahaan sekarang akan memulai tindakan pembelaan diri dengan tanggung jawab tak terbatas. Hal itu akhirnya membuat Sanjek marah. Dia mengangkat senjatanya dan menembaki drone-drone itu, tapi jumlahnya terlalu banyak. Bagaimana mungkin mereka bisa lolos? Apa ini benar-benar tempat mereka akan mati? Jawaban Tapai tak kalah suram. Peluang penyelamatan, 0. Tepat saat itu, Goldtooth melangkah maju. Dia mengangkat sebuah kartu emas dan berteriak, "Aku punya uang. Aku sedang mengulur waktu untuk kita." Pahlawan selalu muncul di detik-detik terakhir. Drone itu memindai kartunya. Transaksi selesai. "Pelanggan yang terhormat, harap tinggalkan area ini dalam waktu yang ditentukan. Ayo bergerak. Aku cuma bisa mengulur waktu 3 menit. Sanjek menatap tak percaya. Uang adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup? Lalu kenapa yang lain tidak membayar? Karena mereka tidak punya uang. Berhenti menatap dan cepat jalan. Jadi orang pantas mati hanya karena mereka miskin? Benar sekali. Kalau kau tak punya uang, kau mati. Bagaimanapun juga, mereka bertiga akhirnya berhasil lolos. Detik berikutnya, Goldtooth memulai siaran langsungnya. Hampir saja. Semuanya, lihatlah.
Inilah yang dilakukan oleh perusahaan besar. Dan karena aku ini orang baik, aku bahkan memanggil pusat medis untuk teman kita yang terluka. Dompetku menangis hari ini, kawan-kawan. Sanjek bertanya, pusat medis? Kenapa tidak dari tadi kau memanggil mereka? Goldtooth menjawab, kita tadi sedang berada di tengah baku tembak. Apa kau benar-benar berpikir pusat medis akan menerima pekerjaan dalam situasi seperti itu? Mereka ada untuk mencari uang, bukan menyelamatkan nyawa. Tentu saja, mereka tak akan mengambil pekerjaan yang merugikan. Area aman. Operasi penyelamatan bisa dimulai. Segera setelah dibawa ke kapal medis, Sanjek kembali sadar. Luka separah itu telah disembuhkan hampir seketika. Teknologi medis zaman ini sungguh luar biasa. Goldtooth menyeringai. Cukup menakjubkan, kan? Benar kan, bro? Aku memesankan kita paket premium. Kita mau kemana sekarang? Metropolis, tentu saja. Nama yang asing itu membuat Sanjek kebingungan. Apa? Apa kau berencana melintasi zona jatuhan nuklir dan pergi ke Gamora? Kalian berdua jelas bukan penduduk lokal. Kalian berdua dari mana? Tapi ya sudahlah, tidak masalah kalau kalian tidak mau memberitahuku. Dari manapun kalian berasal, kalian tetap telah menyelamatkan nyawaku. Orang-orang di bidang pekerjaan kita hidup berdasarkan kesetiaan. Setelah kita sampai di Metropolis, aku akan memberikan kalian berdua sambutan yang layak. Ketika Metropolis akhirnya terlihat di depan, pemandangan itu membuat Sanjek tak bisa berkata-kata. Dia berbisik kepada Tapai, cari tahu semua yang kau bisa tentang Metropolis. Kita berdua tidak punya dokumen resmi. Apa aman bagi kita untuk pergi ke sana? Metropolis memiliki populasi tetap sebanyak 30 juta jiwa dengan lalu lintas harian yang masif. Populasinya sangat beragam dengan segala jenis orang yang bisa dibayangkan. Perhitunganku menunjukkan kemungkinan yang rendah untuk menarik perhatian dari faksi lain. Tabrakan dan pencarian sembrono para tentara bayaran juga menghancurkan sebagian besar jejak stasiun luar angkasa, jadi kita seharusnya aman. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di tujuan. Goldtooth bersorak, kawan-kawan, selamat datang di Metropolis. Bawakan aku gadis terbaik kalian. Pria ini telah menyelamatkan nyawaku, jadi jangan pelit biaya. Gadis kucing itu segera menyandarkan tubuhnya pada Sanjek. Sayang, kami akan memastikan kau pulang dengan sangat puas. Mata Sanjek terbelalak melihat pemandangan itu. Ada apa, sayang? Apa kau tidak menyukaiku? Tipe apapun yang kau suka, aku bisa menjadi seperti itu. Sanjek hampir tak bisa mengeluarkan kata-kata. Tubuhmu benar-benar bisa bercahaya. Goldtooth merangkul bahunya. Bro, selamat datang di kota kebebasan. Kau tidak suka yang ini. Kalau begitu, nikmati pertunjukan yang spektakuler. Dari Blues F4. Saat pertunjukan dimulai, Sanjek membeku ketakutan. Mataku. Ini membakar mataku. Dia bergegas keluar dan langsung muntah-muntah. Goldtooth mengikutinya keluar dan tertawa. Bro, kau ini payah sekali. Kau langsung keluar begitu saja. Linda patah hati. Dia pikir dia kurang menarik. Sanjek membentak. Kau membawaku ke tempat seperti ini begitu kita memasuki kota. Terima kasih banyak. Goldtooth menjawab dengan bangga. Tentu saja, bro. Aku bayar mahal untuk pertunjukan itu. Bukankah itu luar biasa? Saat itu juga, Goldtooth melihat seseorang melompat dari atap dan berteriak kegirangan. Itu keren sekali, bro. Lakukan putaran. Sanjek menggeram. Kau berutang padaku kompensasi atas trauma emosional ini. Tapi saat dia melihat mayat di jalanan itu, dia membeku. Ada apa sebenarnya dengan kota ini? Lupakan yang lainnya. Berikan aku 30 altcoin yang kau janjikan karena telah menyelamatkanmu. Goldtooth menjawab belak-belakan, aku sedang bokek. Kau boleh membunuhku, tapi aku tetap tak punya uang. Dan jangan lupa, lengan itu adalah milikku. Itu adalah prostetik tempur titanium hitam dari Waltech. Kau tahu berapa harganya? Tapai langsung melayangkan protes. Tidak, kita menandatangani perjanjian penyelamatan setelah lenganmu dicuri. Jadi prostetik ini tidak bisa dihitung sebagai bayaran yang kau janjikan setelahnya. Goldtooth langsung panik. Semuanya tenanglah. Pikirkan berapa banyak uang yang kita habiskan untuk sampai ke sini. Uang itu ada untuk dihabiskan selama kau masih hidup. Bayangkan mati sebelum kau bisa menggunakan semuanya. Sayang sekali kan? Setelah jelas bahwa Goldtooth benar-benar bangkrut, Sanjek tahu dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali 30 koinnya. Tapi membiarkannya tetap hidup memberinya alasan untuk meminta bantuan nanti. Baiklah, aku akan merelakan uang itu untuk sekarang. Tapi kita baru saja tiba di Metropolis. Setidaknya kau bisa membiarkan kami tinggal di tempatmu selama beberapa hari. Boleh kan? Dan bantu aku mendapatkan sistem saraf, masukkan ke tagihanku, dan aku akan membayarmu saat aku punya uang. Goldtooth dengan cepat setuju. Baiklah, asalkan jangan membawa BCPD ke tempatku. Tapi ini bantuan terakhir. Berhenti mencoba memanfaatkanku. Sanjek langsung tersenyum lebar. Bagaimana bisa itu disebut memanfaatkanmu? Kita ini teman. Teman itu seharusnya saling membantu. Goldtooth kemudian membawa mereka ke sebuah apartemen di distrik Queens. Lingkungan kumuh dan kotor itu membuat Sanjek tercengang. Tempat ini sama sekali tidak terlihat aman. Goldtooth menepis kekhawatirannya. Jangan khawatir, bro. Mereka hanya pecandu malang yang menghancurkan diri dengan narkoba. Mereka terlihat menakutkan,
tapi tidak berbahaya. Lepaskan satu tembakan ke udara dan mereka akan patuh. Gedung ini juga memiliki sistem akses per lantai, jadi sampah di bawah tidak akan mengganggu orang yang tinggal di atas. Satu pos pemeriksaan keamanan memisahkan dua dunia ini. Santai saja dan anggap seperti rumah sendiri. Goldtooth membuka pintu apartemen dan tersenyum. Bagaimana menurutmu, bro? Lumayan bagus, bukan begitu? Ini dulunya milik temanku. Dia sudah mati sekarang, tapi aku masih punya akses. Aku sudah memberimu izin juga. Aku tidak tahu dia sudah bayar sewa untuk berapa bulan, jadi tinggallah di sini sampai pemiliknya mengusirmu. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Istirahatlah. Besok kita akan mengurus sistem sarafmu. Aku mau kembali ke klub 69. Aku sudah bayar, jadi uang itu tidak boleh terbuang sia-sia. Ibuku mengajariku untuk hidup hemat. Setelah Goldtooth pergi, Tapai bertanya, haruskah aku mengawasinya agar dia tidak kabur? Sanjek menggelengkan kepalanya. Tidak usah. Dia itu streamer, terlalu mencolok untuk menghilang begitu saja. Tapi berjaga-jagalah malam ini. Aku tidak mau ada yang menerobos masuk. Sanjek akhirnya bisa bernapas lega. Tanpa Tapai, dia mungkin sudah mati hari itu. Meski begitu, situasinya sama sekali belum aman. Semua orang di kota ini seolah sudah gila, dan dia baru saja kehilangan satu lengan. Seandainya saja semua ini benar-benar hanya mimpi. Tidak, dia harus bangkit kembali. Jika dia tidak segera beradaptasi, semuanya akan terlambat saat ancaman berikutnya muncul. Tapai, bisakah kau kumpulkan informasi dasar tentang kota ini untukku? Aku ingin tahu tentang faksi utama, lembaga keamanan, dan hal-hal penting lainnya. Tapai langsung mulai mengumpulkan informasi tersebut. Sebelum Jack membaca lebih jauh, rentetan iklan sistem saraf memenuhi proyeksinya. Jadi benda ini pada dasarnya adalah ponsel pintar yang ditanamkan di otak. Semakin canggih modelnya, semakin banyak fungsi tubuh yang bisa dikendalikannya, termasuk rasa sakit dan kekuatan fisik. Tentu saja, iklan-iklan itu sudah pasti dilebih-lebihkan. Perangkat yang digunakan oleh tentara bayaran botak itu jelas dirancang untuk melumpuhkan sistem saraf. Tapai memperingatkannya. Sistem apapun bisa diretas, dilacak, atau terinfeksi virus. Aku aman karena kodeku menggunakan bahasa pemrograman dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan jika orang ini melihat celahnya, mereka tidak akan bisa memahaminya. Tapi kau berbeda. Seseorang bisa menyisipkan jalan pintas tersembunyi dan mengubahmu menjadi bot yang dikendalikan dari jarak jauh. Sanjek menjadi semakin bimbang. Bahaya terbesarnya adalah perangkat itu harus dipasang langsung ke dalam otaknya. Tapi hidup di era ini tanpanya sama seperti hidup di zaman 5G, tanpa ponsel. Dia nyaris tidak akan bisa berfungsi layaknya orang normal. Haruskah dia memasangnya atau tidak? Dini hari keesokan harinya, Goldtooth kembali. Hei, bro, pagi. Ayo pergi. Sanjek menatapnya lekat-lekat. Kau tidak pernah tidur ya? Tidur sepagi ini? Bro, kau kuno sekali. Kau masih butuh tidur. Lakukan operasi dan buang saja fungsi tidak berguna itu. Sanjek hanya bisa takjub, karena orang-orang di era ini bisa menghilangkan kebutuhan tidur melalui pembedahan. Tapi apakah benar-benar tidak ada jalan tengah untuk sebuah sistem saraf? Bagaimana dengan perangkat eksternal yang tidak harus dipasang ke dalam otaknya? Begitu mereka bertiga melangkah keluar, mereka berpapasan dengan gadis kucing seksi dari malam sebelumnya. Tapai langsung berkata, Jack, lihat, itu Little B. Sanjek memelototinya. Bisakah kamu bersikap lebih sopan? Berhentilah memberi orang julukan yang menghina. Goldtooth berjalan menghampiri dan menyapanya. Linda, kebetulan sekali. Kamu tinggal di sini juga? Melihat betapa lelahnya dia, Sanjek merasa sedikit kasihan padanya. Dia masih sangat muda, tetapi harus bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan seperti ini. Dia pasti sangat menderita. Begitu Linda masuk ke dalam lift, dia bergumam marah, benar-benar nasib sial. Baru saja selesai kerja dan langsung bertemu dengan 3 orang bodoh. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil yang dicuri Goldtooth, lalu melaju kencang. Hampir 2 jam kemudian, Sanjek bertanya, kita ada di mana sekarang? Tapai menjawab, kita masih berkendara di pinggiran metropolis. Goldtooth menyeringai, ada apa, bro? Sekarang setelah kamu tahu Little B adalah tetanggamu, apa kamu sudah tidak sabar ingin pulang? Sanjek menghela napas, berhentilah memberinya julukan konyol. Aku yakin hal terakhir yang dia inginkan setelah bekerja adalah melihat kita lagi. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di Jalan Idol. Di ujung jalan, sebuah patung Buddha raksasa yang usang duduk saling memunggungi dengan patung Yesus. Kerangka baja mereka terekspos, dan kedua patung itu hampir tidak bisa saling menopang agar tetap berdiri. Goldtooth menghentikan mobilnya. Keluar, ini tempatnya. Melihat papan tanda itu, Sanjek tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Teknologi sudah secanggih ini, dan orang masih menggunakan karangan bunga, duka cita, dan persembahan kertas. Bagian dalamnya membuat matanya terbelalak lebih lebar. Kondom-kondom dicetak dengan seni ukiyo-e. Pakaian pemakaman bergaya lingerie dan mainan dewasa dari kertas memenuhi rak, dan sebuah Buddha mekanik duduk di tengahnya. Apakah pria yang mengenakan jubah papan sirkuit itu seharusnya adalah seorang biksu Jepang? Goldtooth memperkenalkannya.
Namanya Fajra. Dia adalah ahli modifikasi, dan keahliannya sangat luar biasa. Dia juga seorang pedagang licik. Di saat yang paling genting, pompa jantung cadangan yang dia jual kepadamu mungkin akan tiba-tiba kehilangan daya. Saat dia mengatakan ini, Goldtooth mengeluarkan senjatanya dan menempelkannya ke dahi Fajra. Dia berteriak dengan marah, "Aku sudah membeli begitu banyak peralatan darimu, dan kamu masih mencoba menipuku. Kamu punya 6 lubang di kepalamu. Benar, kan? Mau ku tambah beberapa lagi?" Fajra langsung berkeringat dingin. "Kita bisa membicarakan ini baik-baik," pintanya. Goldtooth tersenyum. "Kalau begitu, biarkan temanku memilih sistem saraf apa saja di tokomu secara gratis." Sanjek menatap tak percaya. Ternyata, bahkan sebuah sistem saraf bisa didapatkan tanpa membayar. Dengan pistol menempel di kepalanya, Fajra tidak punya pilihan selain setuju. Dia membawa mereka bertiga ke bengkel modifikasi bawah tanahnya. Berpura-pura murah hati, Fajra berkata, "Silahkan pilih apa saja yang Anda suka, Tuan. Bagaimana dengan model yang ini? ALT-1G Mark III. Ini sudah termasuk terjemahan otomatis dan bisa terhubung ke senjata api untuk menampilkan sisa amunisi Anda secara real-time. Sistem peretasannya bahkan bisa menunjukkan berapa sisa amunisi musuh Anda." Goldtooth memotong ucapannya. "Jangan coba menipuku dengan barang rongsokan usang. Pilih yang paling mahal. Sistem itu harus memiliki peredam pengawasan level 4, pengedit rasa sakit, ICE sementara, dan sirkulator dopamin." Fajra tampak hancur hatinya. "Kamu mencoba membuatku bangkrut?" Sanjek bertanya kepada Fajra. "Apakah ada cara menggunakan sistem saraf tanpa memasangnya di dalam otakku? Mungkin melalui perangkat eksternal?" Fajra terlihat sangat bingung. "Mengapa, Tuan? Apakah ada yang salah dengan chip sistem Anda?" Sanjek segera mengikuti alur permainannya. "Benar sekali. Chip di kepalaku tidak berfungsi dan sekarang tersangkut di dalam. Temanku punya masalah yang sama. Itulah sebabnya dia mengganti seluruh tubuhnya dengan mesin. Jika jantung buatan bisa rusak, kenapa chip di dalam otak tidak bisa rusak juga? Jika aku menggunakan perangkat eksternal, aku bisa dengan mudah melepaskannya saat ada yang tidak beres." Telapak tangan Fajra terbelah, memperlihatkan seperangkat alat pemeriksaan. "Begitukah? Kalau begitu izinkan saya memeriksa Anda." Sanjek segera mundur ketakutan. "Jangan sentuh itu. Butuh waktu lama bagiku untuk menonaktifkan benda itu. Jika kamu secara tidak sengaja mengaktifkannya kembali, kita akan mendapat masalah serius." Fajra menghela napas pasrah. "Kalau begitu, aku akan mencarikanmu perangkat eksternal. Aku ingat pernah mendapatkannya beberapa waktu lalu." Dia kemudian mengeluarkan bingkai logam melingkar dan memasang chip sistem di dalamnya. "Chipnya sudah siap, Tuan. Cobalah, Sanjek." Dia meletakkan perangkat itu di kepalanya, dan sebuah lensa virtual kuning cerah muncul di depan matanya. Tepi-tepinya memiliki sedikit distorsi sudut lebar yang memperluas bidang pandangnya. Bagaimana cara mengendalikannya? Pikirkan saja perintahnya. Perangkat ini memindai kulit kepala dan membaca aktivitas listrik otak Anda. Namun karena ini eksternal, perangkat ini hanya bisa membaca sinyal Anda. Alat ini tidak bisa secara langsung mengintervensi tubuh Anda. Itu berarti sirkulator dopamin dan pengedit rasa sakit tidak akan berfungsi. Namun, peredam pengawasan dan ICE sementara akan tetap berfungsi. Fajra menambahkan peringatan lain. Karena chip Anda bersifat eksternal, Anda harus melindunginya dengan hati-hati. Jika seseorang mencuri perangkat ini, mereka juga akan mencuri uang dan semua data pribadi Anda. Sanjek menatap antarmuka di hadapannya. "Jadi begini rasanya menghubungkan tubuh manusia dengan internet. Tapi jika chip itu ada di dalam otakku, bukankah seseorang tetap bisa mencurinya?" Goldtooth tertawa terbahak-bahak. "Kamu benar, bro. Jika tidak ada barang curian, dari mana asal semua barang dagangan ini?" Fajra buru-buru melayangkan protes. "Semua yang kujual berasal dari jalur resmi. Aku hanya beroperasi diam-diam untuk menghindari pajak." Mendengar itu, Sanjek mulai bertanya, apakah chip ini digali dari otak orang lain. Setelah semua yang dialaminya, Sanjek sudah tidak terkejut lagi. Tepat saat itu, Goldtooth mengiriminya permintaan pertemanan. "Ayolah, tambahkan aku. Kita bisa saling membantu kalau terjadi sesuatu. Siapapun yang bisa mengalahkan KV1, Oi jelas bukan pria sembarangan. Aku menaruh harapan besar padamu." Sanjek menerima permintaan itu. "Tentu, terima kasih sudah membantuku. Mulai sekarang, kita berteman." Setelah itu, Goldtooth berbalik dan pergi. "Aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi." Setelah Goldtooth pergi, Sanjek tetap tinggal untuk menguji alat itu. Tiba-tiba, sebuah permintaan pertemanan hitam muncul di hadapannya. Dia langsung bersiaga. Selain Goldtooth, apa ada orang lain yang mengenalnya di sini? Apa ada yang sudah mengetahui identitasnya dan mengawasinya diam-diam? Dengan gugup Sanjek membuka permintaan itu. Tapi saat melihat ID-nya, sialan, kenapa ini rumit sekali? Itu ternyata Tapai. Robot itu mengejeknya. "Pengecut kau. Satu permintaan pertemanan saja sudah membuatmu ketakutan." Sanjek balas membentak. "Ini namanya kehati-hatian. Kita membuat keributan besar tadi malam. Kita mungkin sudah jadi berita utama, tapi saat dia membuka laporan berita, sistem menampilkan peringatan saldo tidak mencukupi. Kau bercanda?
Aku harus bayar hanya untuk membaca berita. Tapai menjawab, itulah kapitalisme. Uang yang berkuasa. Sepertinya kau masih harus banyak beradaptasi. Sanjek menolak untuk menerimanya. Aku tidak percaya menjadi buronan. Seperti Goldtooth adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Aku akan mencari pekerjaan normal. Tapai menjawab, kau bosnya. Itu keputusanmu. Setelah menemukan lowongan pekerjaan yang cocok, keduanya segera tiba di lokasi wawancara. Melihat pengumuman rekrutmen itu, Sanjek merasa penuh harap lagi. Mari kita cari uang. Setelah gajian, hal pertama yang akan kita beli adalah makanan. Tapai segera melaju. Sampai saat itu tiba, isi perutmu dengan udara segar. Setelah tiba di perusahaan, Tapai berkata, aku akan menunggumu di luar. Saat Sanjek memasuki Departemen Sumber Daya Manusia, dia mendapati para pelamar memang harus menunggu wawancara. Dia merasa lega. Pasti tidak semua orang di kota ini seperti Goldtooth. Pasti masih ada beberapa orang normal tersisa. Tak lama, seorang pewawancara wanita dengan kaki berwujud sepatu hak tinggi logam memasuki ruangan. Siapa AAA? Seorang wanita muda bergegas berdiri. Aku. Pewawancara itu menatapnya dari atas ke bawah. Apa kau bersedia rahimmu diangkat demi perusahaan? Wanita muda itu menjawab tanpa ragu. Ya, aku bersedia. Tolong jangan khawatir. Aku sudah mengangkat rahimku begitu aku dewasa. Aku tidak lagi mengalami siklus menstruasi. Hal itu tak akan pernah mengganggu pekerjaanku. Sanjek nyaris menyemburkan air yang baru diminumnya dan mulai memukul-mukul dadanya karena tersedak. Pewawancara itu mengangguk setuju. Sangat bagus. Ini pertanyaan berikutnya. Karyawan kami hanya bekerja 8 jam sehari. Itu setengah dari hari kerja standar. Apakah kau bersedia berada dalam kondisi hiperstimulasi saraf tingkat 6 sepanjang jam kerjamu? Wanita muda itu ragu-ragu. Maksudnya Anda ingin aku menggunakan narkoba? Pewawancara itu menggebrak meja. Itu bukan narkoba. Kalau tidak menyebabkan kecanduan, namanya suplemen kerja. Kalau kau tidak mau, orang lain yang akan melakukannya. Sanjek menjadi murka. Syarat-syarat ini sangat ekstrim. Perusahaan ini pasti mencari orang bodoh. Namun detik berikutnya, pria di sebelahnya berdiri dengan antusias. Aku akan menerima suplemen kerja itu. Kelenjar pineal dan hipotalamusku sudah mengalami modifikasi tingkat 2, jadi aku tak perlu tidur lagi. Kalau Anda memberiku pekerjaan ini, aku akan bekerja ekstra 5 jam setiap hari tanpa bayaran. Pewawancara itu menoleh ke arah Sanjek. Dibandingkan dua orang ini, seberapa banyak kau bersedia berkorban untuk perusahaan? Apa kau mau rahimmu diangkat? Sanjek langsung melompat berdiri. Angkat rahim. Omong kosong. Apa matamu buta? Aku ini laki-laki. Dua pelamar lainnya menatapnya dalam diam yang terpana. Pewawancara itu mengusap air dari wajahnya. Maafkan aku. Biar ku ubah pertanyaannya. Tuan, apa Anda bersedia alat reproduksi Anda diangkat demi perusahaan? Sanjek benar-benar kehilangan kesabarannya dan menerjangnya. Bagaimana kalau aku saja yang memotongmu? Beberapa jam kemudian, Sanjek telah melakukan wawancara di beberapa perusahaan, tapi tak satu pun dari pekerjaan itu yang layak. Dia tidak mengerti bagaimana para pekerja kantoran biasa bisa lebih gila daripada buronan seperti Goldtooth. Pekerjaan macam apa yang mengharuskan wanita mengangkat rahim mereka atau meminjam uang untuk membeli obat-obatan demi pekerjaan? Kapitalis keparat macam apa mereka ini? Bahkan iblis pun akan menato wajah mereka di tubuhnya, dan dia akan menutup mata mereka, karena dia sendiri tidak bisa mengendalikan mereka jika mata mereka terbuka. Dalam perjalanan pulang, Sanjek melihat AA di luar klub 69. Dia duduk sendirian di pinggir jalan, menangis di tengah hujan. Sanjek sudah punya terlalu banyak masalahnya sendiri. Dia tidak punya tenaga untuk mengkhawatirkan orang asing. Tapi saat tangisannya semakin menyayat hati, dia tidak tega untuk mengabaikannya. Dia menghampirinya dan menepuk bahunya. Kamu tidak apa-apa. Cobalah untuk kuatkan dirimu. Wanita muda itu menatapnya sambil terisak. Kamu ada di tempat wawancara hari ini, kan? Mereka bilang aku tidak punya rahim, jadi aku tidak memenuhi syarat untuk bekerja di industri seks, dan aku juga tidak mendapatkan pekerjaan yang lain. Sanjek menenangkannya. Jangan menyerah. Teruslah mencoba. Percayalah. Kita berdua akan menemukan pekerjaan yang lebih baik. Wanita muda itu mengusap air matanya. Terima kasih. Kamu pria yang baik. Setelah mendengar ucapanmu pagi ini, aku tahu kamu berbeda dari yang lain. Kamu juga tidak mendapatkan pekerjaan. Iya, kan? Coba lihat ke dalam. Mereka masih mempekerjakan pria, dan belum semua posisinya terisi. Kamu jelas lebih mampu dariku, jadi aku yakin mereka akan menerimamu. Semoga berhasil. Saran untuk melamar di klub 69 itu membuat Sanjek tak bisa berkata-kata. Tidak, terima kasih. Sampai jumpa. Wanita muda itu melambai. Sampai jumpa, pria baik. Aku juga akan terus mencari pekerjaan. Saat Sanjek kembali ke apartemen, dia sangat kelaparan. Dia segera mencari makanan, hanya untuk menemukan kulkasnya benar-benar kosong. Saldo airnya juga sudah habis. Sekarang dia bahkan tidak mampu membeli minuman. Iklan yang tak diundang langsung muncul. Tuan, apakah Anda butuh uang? Bagaimana dengan pinjaman tanpa bunga? Atau mungkin program eksperimen manusia kami? Sanjek hanya bisa berbaring tak berdaya.
Seandainya saja semua ini benar-benar hanya mimpi. Keesokan paginya, Goldtooth tiba-tiba menelponnya. Tapai langsung mengumumkan, kita dapat kerjaan. Goldtooth berkata, bukannya Tapai bilang padaku kalau kamu sedang mencari pekerjaan? Aku punya pekerjaan dengan bayaran yang sangat besar. Jika berhasil, kalian berdua akan menerima setidaknya 5. Pekerjaan ini sederhana. Kita hanya perlu mencari sesuatu. Sanjek langsung menjadi waspada. Sebuah perusahaan bisa membuat seseorang bekerja setengah mati selama seminggu penuh hanya dengan 0,15 koin AT. Jika pekerjaan ini membayar 5, maka targetnya tidak mungkin sesederhana itu. Kamera Goldtooth tiba-tiba berguncang. Ada yang datang, jadi aku harus pergi. Akan kukirimkan alamatnya. Datanglah dan lihat-lihat. Ini adalah operasi tim, dan kalian tidak akan sendirian. Bahkan ada wanita cantik. Setelah tiba di titik kumpul, Sanjek mengetahui bahwa misinya adalah membobol rumah seorang bintang Death Rock dan mencari server offline-nya untuk menemukan bukti fetis cekikan serta kemungkinan keterlibatannya dalam kematian 2 pemain bass. Parahnya lagi, targetnya adalah pelanggan VIP tahunan layanan keamanan PicTech. Sanjek panik. Kamu menyuruh 5 orang untuk melawan kapal induk? Apa kamu benar-benar berpikir kita bisa menghadapi kapal induk PicTech raksasa yang melayang di langit itu? Goldtooth segera meyakinkannya. Santai, jangan berlebihan. Orang itu cuma beli asuransi dari PicTech. Dia tidak memiliki seluruh perusahaan itu. Dia tidak mampu untuk mengerahkan Leviathan V5. Model 3 dimensi dari villa 4 lantai muncul di hadapan mereka. Goldtooth menjelaskan, villa ini memiliki 4 lantai dengan 2 robot keamanan di setiap tingkat. Target kita adalah ruang ketiga di lantai bawah tanah kedua. Bandnya bernama Cut Your Throat. Besok pagi, mereka akan menghadiri pesta debut di rumah sebuah keluarga kaya. Villa itu akan kosong, dan itu akan menjadi kesempatan kita. Begini rencananya. Begitu operasi dimulai, Fajra akan memberikan dukungan peretasan jarak jauh. Dia akan meretas AI kepala pelayan villa, mematikan kamera internal, dan memblokir alarm otomatis. Tapi, dia hanya bisa memberi kita waktu 23 menit. Selama waktu itu, kalian harus menerobos keamanan, mencapai lantai bawah tanah kedua, dan memasukkan perangkat ini ke server offline. Tunggu 2 menit, setelah itu kalian boleh pergi. Bagaimana menurutmu? Mudah, kan? Sanjek langsung keberatan. Menerobos robot-robot keamanan PicTech itu yang kamu sebut mudah. Goldtooth merangkul bahunya dan tertawa. Bro, aku tahu apa yang bisa kalian berdua lakukan. Kenapa beberapa robot keamanan PicTech bisa membuatmu takut? Jangan bilang kamu sebenarnya ingin jadi anjing korporat. Teringat pada wawancara kerja yang konyol itu, Sanjek memikirkannya dan sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain. Setelah semua perjuangannya, dialah yang menjadi bahan lelucon. Dia akhirnya berkata, aku akan ikut, tapi misi ini terlalu berbahaya. Aku ingin lebih banyak uang. Begitu uang disebutkan, Goldtooth berhenti tersenyum. Kenapa kamu harus dapat lebih? Karena kamu masih berutang 30 etikoin padaku, karena sudah menyelamatkan nyawamu. Kamu belum lupa, kan? Bukankah kamu harus membalas budiku setelah pekerjaan ini? Goldtooth tersenyum canggung. Sobat, kita harus bahas soal uang secara pribadi. Bagaimana kalau 7,4 etikoin? Aku benar-benar tak bisa memberikan lebih dari itu. Setelah tawar-menawar yang sengit, mereka akhirnya sepakat di angka 9 etikoin. Setelah semuanya setuju, Goldtooth berseru. Maka kesepakatannya sudah bulat. Pelayan, 5 bir. Untuk 80 koin, bersulang. Setibanya di apartemen, Sanjek memikirkan situasinya dengan saksama. Karena dia sudah memutuskan untuk masuk ke pekerjaan ini, dia tak boleh pelit saat nyawanya yang jadi taruhan. Dia menggunakan organ hatinya sebagai jaminan dan mengambil pinjaman. Tak lama kemudian, 3 80 koin masuk ke rekeningnya. Sanjek segera membuat daftar belanja yang panjang, memprioritaskan amunisi dan perlengkapan tempur lainnya. Hanya beberapa saat setelah menyelesaikan pembayaran, drone pengantar mulai berterbangan masuk ke apartemen. Sistem mengumumkan, pelanggan, pesanan Anda telah tiba. Peluru meriam terisi penuh. Amunisi terisi penuh. Inventaris senjata lengkap. Selanjutnya adalah makanan. Sanjek dengan antusias memesan pasta nutrisi termurah yang ada. Akhirnya, dia bisa mencicipi masakan dari dunia masa depan ini. Namun saat pasta nutrisi itu masuk ke mulutnya, rasanya yang menjijikkan membuat Sanjek memuntahkan semuanya. Rasanya seperti jamur enoki yang dicampur dengan kotoran dan dilapisi lilin. Makanan macam apa ini? Bahkan seekor babi pun akan menolak untuk memakannya. Tapai mengingatkannya. Bukankah kamu membaca deskripsinya sebelum membelinya? Pasta nutrisi ini dimaksudkan untuk dikonsumsi bersama modul penyesuaian rasa. Tetap saja, jika satu 80 koin bernilai 10 yuan, maka semangkuk mie seharga 0,02 80 koin setara dengan 200 yuan. Sanjek sama sekali tidak peduli. Mahal atau tidak, aku akan memakan makanan yang dibuat untuk manusia. Dia sudah menghabiskan 1 mangkuk dan kini memesan 3 lagi, sehingga totalnya menjadi 4. Tapai menghela napas, itu sungguh pemborosan yang luar biasa. Kamu harus beradaptasi dengan dunia ini secepat mungkin. Sanjek menolak untuk mendengarkan. Aku tetap akan memakannya. Dunia ini benar-benar kacau.
Kenapa aku yang harus dipaksa beradaptasi? Keesokan paginya, Sanjek dengan perlengkapan penuh tiba di titik kumpul misi. Setelah menunggu beberapa saat tanpa melihat satu orang pun, dia mulai bertanya-tanya apakah dia datang terlalu awal. Tak lama kemudian, sebuah SUV berlogo perusahaan kebersihan berhenti tepat di depannya. Fort Love menurunkan kaca jendela dan berseru, "Jangan cuma berdiri di situ, cepat masuk." Setelah naik ke dalam, Sanjek bertanya, "Jangan bilang Goldtooth tidak ikut." Goldtooth segera menyelam melalui saluran komunikasi tim. "Tenanglah, aku akan terhubung secara online sepanjang waktu. Hatiku akan selalu menyertaimu. Kamu sudah memakai prostetik tempurku, jadi tak ada gunanya aku ikut. Memangnya apa yang harus kulakukan? Menyiarkan operasi ini secara langsung?" Sanjek membalas dengan ketus, "Kamu itu cuma takut. Berhentilah mencari alasan." Hampir mati waktu itu membuat nyalimu ciut. Goldtooth pun memprotes. "Jangan bersikap seolah aku tidak melakukan apa-apa. Aku menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan informasi demi operasi ini. Target membeli paket keamanan perak dari Pictech. 6 robot disiagakan di dalam villa. Sanjek, Tapai, dan Fort Love akan menangani 4 unit humanoid standar. Priest akan mengurus 2 unit buas AAB. Priest, kamu pernah melawan model ini saat di militer. Seharusnya itu bukan masalah bagimu. Benar, kan?" Priest dalam diam mengisi peluru senjatanya. Tepat saat itu, Fort Love mengumumkan, "Kita sudah sampai." Tapi saat tameng hujan terangkat, bahkan Fort Love pun terpaku melihat pemandangan di depannya. Matahari buatan yang hangat menyinari rumput hijau, sementara kicauan burung yang merdu memenuhi udara. 2 ekor anak anjing bermain di luar villa. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa orang kaya hidup dalam kemewahan seperti ini. Dibandingkan dengan kota yang gelap dan basah oleh hujan asam di luar sana, tempat ini terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda. Bahkan Sanjek kesulitan menerima kesenjangan yang begitu ekstrim antara si kaya dan si miskin. Saat itu, seorang kepala pelayan berjas berekor menghampiri mereka. "Permisi, apakah Anda punya janji?" Sanjek segera mengeluarkan pedang beraliran listrik dari lengannya. "Kukira tidak seharusnya ada orang di rumah." Goldtooth buru-buru meyakinkannya. "Tenanglah, itu cuma AI kepala pelayan. Itu bukan manusia sungguhan. AI kepala pelayan itu tiba-tiba kejang-kejang sebelum ambruk ke tanah." Proyeksi virtual Fajra lalu muncul di atas tubuhnya. Fajra mengumumkan, "Semuanya, aku sudah mengambil alih jaringan internal, sistem pengawasan, alarm otomatis, dan sistem kedap suara. Sayangnya, ICE milik Pictech sangat kuat. Aku tak bisa meretas robot keamanannya, jadi kalian harus mengatasinya sendiri." Begitu dia selesai bicara, 4 robot keamanan humanoid menyerbu keluar dari sekitar villa. Peringatan, penyusup terdeteksi. Sebelum Sanjek bisa bereaksi, badai hujan peluru berterbangan ke arah mereka. Dia langsung menyuntikkan stimulan tempur ke lehernya, dan dunia di sekitarnya pun terasa melambat. Sayangnya, peluru biasa hanya menghasilkan percikan api saat membentur robot keamanan itu. Peluru itu tidak mampu menembus lapisan pelindungnya. Sanjek tidak punya pilihan selain mengangkat meriam telapak tangannya yang mahal dan membidikkannya ke salah satu mesin itu. Satu tembakan peluru peledak langsung menghancurkan robot keamanan itu berkeping-keping. Tepat saat satu robot keamanan lainnya hampir mencapai Sanjek, sebutir peluru penembak jitu yang dahsyat menghancurkan separuh tubuhnya. Fort Love yang melepaskan tembakan itu. Sambil memegang senapannya yang aneh, dia berteriak, "Kenapa kamu cuma berdiri di situ? Cepat gerak!" Setelah menghabisi 4 robot humanoid itu, kelompok tersebut akhirnya tiba di pintu masuk villa. Namun Fajra tiba-tiba memperingatkan mereka, "Hati-hati, itu adalah unit monster AAB. Minggir!" Bayangan hitam melesat keluar dari garasi dan menghantam Tapai, membuatnya terpental. Sanjek berteriak panik, "Tapai, kau tidak apa-apa." Mesin itu berdiri dengan 4 kaki dan menyerupai anjing robot, namun jauh lebih lincah. Lebih tepatnya, itu adalah citah mekanis seukuran mobil, dan sudah pasti itu pejantan. Fajra memeriksanya dan berkomentar, mengesankan. Mereka bahkan memasang piston rotor tipe 2. Tampak sangat realistis. Sebelum Sanjek sempat merespons, citah mekanis kedua menerkam Fort Love. Mata Fort Love berbinar saat dia dengan cepat menghindar ke samping, lolos dari serangan langsung itu. Di saat yang sama, beberapa drone kecil meluncur dari kendaraan dan terbang lurus ke arah citah mekanis tersebut. Drone-drone itu meledak di tubuhnya, menyelimuti mesin itu dengan aliran listrik dan percikan api. Priest memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan rentetan tembakan dari shotgun laras 6 miliknya. Namun, meskipun sebagian besar wajahnya hancur, entah bagaimana mesin itu masih bisa bergerak. Citah mekanis yang satunya lagi telah mengawasi Sanjek sejak awal tanpa menyerang. Mesin itu jelas mendeteksi meriam telapak tangan di dalam lengan prostetiknya dan mengenalinya sebagai ancaman. Sanjek mengangkat meriamnya. "Coba kita lihat apa kau bisa bertahan dari peluru peledak ini." Karena satu peluru saja bisa menghancurkan robot humanoid, Sanjek berasumsi citah mekanis itu hanya takut pada meriamnya. Alih-alih takut, mesin itu justru menggunakan kecepatan luar biasanya untuk menghindari tembakan. Mesin itu tidak terlalu takut untuk menyerang. Ia hanya sekadar menunggu celah.
Saat celah itu muncul, mesin itu langsung menerkam Sanjek dan nyaris membunuhnya. Pris memperingatkan mereka dengan suara berat. Unit AAB ini telah banyak dimodifikasi. Model aslinya tidak dicat hitam. Senapan mesinnya telah dilepas, dan lapis baja itu bahkan lebih kuat dari versi militernya. Fortlove menambahkan, bukan cuma itu. Lihat bagian bawahnya. Seseorang bahkan memasang piston rotor tipe 2. Sanjek berteriak marah. Siapapun yang memodifikasi benda ini benar-benar sinting. Tapi bukan itu masalahnya. Bagaimana cara kita menghancurkannya? Saat itu juga, Pris yang sebelumnya diam akhirnya melangkah maju. Dia membuang shotgunnya dan melepas mantelnya, memperlihatkan tubuh mekanis sepenuhnya dari leher ke bawah. Dia kemudian melesat langsung ke arah salah satu unit AAB. Sanjek terpana melihat kekuatan Pris yang luar biasa. Satu-satunya perbedaan antara pria ini dan tank adalah dia punya 2 kaki tambahan. Namun sebelum Sanjek menyelesaikan pikirannya, AAB kedua menyerang dari titik butanya. Untungnya, Tapai melompat dari atas dan menghantam kepala citah mekanis itu, memitingnya ke tanah. Tapai memperingatkannya, "Kenapa kau malah melamun? Pertarungan belum selesai." Citah mekanis itu tiba-tiba memutar kepalanya 180 derajat dan menggigit kepala Tapai, menimbulkan percikan api kemana-mana. Sanjek segera memanjangkan pisau listriknya dan menusukkannya ke leher mesin itu. Matilah. Dia terus membacoknya hingga berhasil memutus sepenuhnya kepala citah mekanis itu. Namun di luar dugaan, mesin tanpa kepala itu masih bisa bergerak. Mesin itu berbalik dan melemparkan Sanjek melintasi medan tempur. Goldtooth segera memperingatkannya melalui saluran komunikasi. "Bro, kenapa kau menyerang kepalanya? Kau pikir itu hewan sungguhan? Serang inti energinya." Sanjek menunduk menatap dadanya yang penyok dan menyadari bahwa daging tidak akan pernah bisa bersaing langsung dengan mesin seperti ini. Tulang rusuknya mungkin patah. Dia hanya bisa berharap tulang itu tidak menusuk jantungnya. Saat citah mekanis itu mulai mendekat lagi, Sanjek menyuntikkan obat penahan rasa sakit ke pahanya. Seketika itu, sistem menampilkan data struktural untuk model standar AAB dan menandai lokasi inti energinya. Target terkunci. Inti energi terlokasi di dalam dada. Tapai melesat maju dan mencengkeram ekor citah mekanis itu, mencegahnya kabur. Sanjek menumpukan meriam telapak tangannya di bahu Tapai. "Sekarang kau sudah di sini, kau tidak akan kemana-mana." Di sisi lain medan tempur, Pris mencengkeram leher mesin kedua. Kelima jarinya mulai berputar seperti bor. Matilah. Di bawah serangan gabungan dari Sanjek, Tapai, dan Pris, kedua unit AAB itu tidak lagi bisa membebaskan diri. Sanjek menghancurkan satu inti energi dengan 3 peluru peledak, sementara Pris merobek inti lainnya langsung dari dada mesin kedua. Begitu pertarungan berakhir, Sanjek ambruk ke tanah. Uang memang susah dicari, dan sialnya semua ini lebih susah lagi ditelan. Untungnya, tidak ada satupun lukanya yang fatal. Namun, ledakan jarak dekat itu telah memecahkan gendang telinganya dan merusak pendengarannya untuk sementara waktu. Fortlove memasukkan implan koklea mekanis ke telinganya. "Kau menembak dari jarak segitu tanpa takut mati? Kau harus mengganti seluruh kulitmu dengan bahan tahan panas dan tahan benturan." Sanjek menggelengkan kepalanya. "Aku akan memikirkannya nanti. Kalau aku tidak menembak, aku pasti sudah mati. Lagi pula, kalau aku punya uang sebanyak itu, aku tidak akan memakai organku sebagai jaminan, cuma untuk beli makanan." Setelah mendapat perawatan darurat, Sanjek akhirnya bisa mengatur napas dan bertanya, "Tapai, seberapa parah kerusakanmu?" Namun Tapai sama sekali tidak bergerak seolah-olah sistemnya mati total. Sanjek menepuk tubuhnya yang rusak. "Ada apa? Apa kau benar-benar rusak?" Tiba-tiba, tanda seru merah besar muncul di layar Tapai. Dia mengangkat senapannya tanpa peringatan dan menembak sendi kaki kiri Fortlove. Sanjek mematung, tak paham dengan apa yang sedang terjadi. Dia berteriak marah, "Tapai, kau sudah gila. Apa yang kau lakukan?" Tapai sama sekali tak memberi penjelasan. Dia mengangkat Sanjek ke bahunya dan berlari kencang. Detik berikutnya, bagian bawah tubuh Pris yang terputus melayang ke arah mereka seperti peluru meriam dan menghantam tempat mereka berdiri sebelumnya. Pemandangan tubuh hancur itu membuat tubuh Sanjek bersimbah keringat dingin. Dia segera berteriak melalui saluran komunikasi, "Goldtooth, kau bilang targetnya cuma punya paket keamanan perak Pictec. Kenapa ada begitu banyak unit AAB?" Suara si gigi emas terdengar sama paniknya. "Mana aku tahu. Ini baru pertama kalinya aku bekerja sebagai makelar. Syukurlah aku tidak ikut denganmu. Ini mengerikan sekali." Saat Tapai menerjang hujan, 3 unit AAB menghadang jalan di depan. Dengan lebih banyak citah mekanis yang muncul dari villa, mereka dikepung oleh total 9 unit. Tapai berbicara dengan pelan. "Aku akan membebani lenganku dan menggunakan torsi maksimum untuk melemparmu keluar. Incar SUV itu. Begitu kau mendarat, langsung pergi," tanya Sanjek. "Bagaimana denganmu? Begitu kau aman, aku akan mengaktifkan program penghancuran diriku dan menahan mereka. Tingkat kelangsungan hidupnya 0. Setidaknya 1,35%. Mendengar jawaban itu, Sanjek tertawa pelan. Dia menyuntikkan stimulan tempur terakhir ke lehernya. "Lupakan saja. Kalau kita mati,
kita mati bersama. Dan jangan suruh aku menyetir. Aku bahkan tidak lulus tes mengemudi saat liburan musim panas. Menyuruhku menyetir sama saja membunuhku. Saat bersiap untuk pertarungan terakhir, Sanjek tiba-tiba mendapat ide. Dia mempelajari trik ini dari si gigi emas, meskipun dia tidak tahu apakah ini akan berhasil. Tepat saat ke-9 unit AAB bersiap menyerang, dia mengangkat satu tangan dan berteriak, "Tunggu, aku punya uang." Secara mengejutkan, setiap unit AAB seketika berhenti bergerak. Sanjek terus menggertak, "Aku punya uang. Ada cukup uang di rekeningku untuk membeli nyawa kami berdua." Mesin itu langsung menjadi penurut seperti anjing terlatih. Bahkan Tapai pun terkejut. Itu benar berhasil. Bajingan bermuka dua ini benar memuja uang. Suara otomatis yang lembut keluar dari salah satu unit AAB, menghubungkan Anda ke perwakilan manusia. "Mohon tunggu." "Halo, Tuan. Agen layanan pelanggan nomor 1 DW33. Senang bisa membantu Anda." Suara agen layanan pelanggan itu terdengar sangat familiar. Bukankah karyawan nomor 1 DW33 adalah pria yang menghadiri wawancara kerja bersama Sanjek? Mungkin dia bisa memanfaatkan koneksi itu. Tapi sebelum Sanjek bisa bicara, agen itu memindai rekeningnya. "Brengsek, dasar miskin. Kau menjual organmu sendiri dan berpura-pura kaya. Benar membuang jam kerjaku saja." Panggilan berakhir dan ke-9 unit AAB kembali menyerang. Tepat saat Sanjek hampir terkoyak, Tapai menerjang maju dan menahan serangan itu dengan tubuh logamnya. Saat Sanjek melihat zirah Tapai dikoyak oleh cakar, emosi yang tak terkendali menguasainya. Matanya benar-benar merah padam. Dia meneriakkan satu nama, Hilda. Detik berikutnya, dia seolah menghilang dari pelukan Tapai. Dia muncul kembali di samping unit AAB dan menusukkan pedangnya langsung ke mekanisme dayanya. Target terkunci. Inti daya dikonfirmasi. Sanjek menarik pedangnya, menghindari serangan yang datang, dan menembakkan meriam telapak tangannya ke dada mesin itu, menghancurkannya seketika. Dia lalu menggunakan tolakan meriam untuk melontarkan dirinya ke udara dan mendarat di unit AAB lainnya. Tanpa membuang satu gerakan pun, Sanjek menghancurkan citah mekanis lainnya. Sialnya, masih banyak yang tersisa. Mesin-mesin yang tersisa segera mengeluarkan notifikasi sistem. Analisis pola serangan selesai. Memulai optimasi taktis. Fort Love mengawasi dari balik tempat berlindung dengan rasa tak percaya. "Aku tak menyangka dia sehebat itu." Bahkan Fajra memujinya. "Kemampuan yang luar biasa, Sanjek." Saat itu juga, citah mekanis menyelesaikan optimasi taktis mereka. Mereka sengaja membuka celah untuk memancing Sanjek maju sebelum menyerang dari beberapa titik buta sekaligus. Hampir sepenuhnya mengandalkan insting, dia nyaris gagal menghindari gelombang pertama. Namun satu AAB tiba menggigit lengan kiri aslinya dan mulai menyeretnya hingga kehilangan keseimbangan. Tanpa ragu sedikit pun, Sanjek menggunakan pedangnya untuk memutus lengannya sendiri yang terjebak. Dia kemudian menancapkan senjata itu langsung ke inti daya mesin tersebut. Tapai langsung berteriak pada Fort Love, "Kenapa kau diam saja di sana? Bantu Sanjek." Fort Love merespons dengan garang, "Aku tak butuh kau untuk memberitahuku." Beberapa drone meluncur dari belakangnya dan menyerang sisa mesin yang ada. Menggunakan AAB yang hancur sebagai tameng, Sanjek mengayunkan pedangnya ke citah mekanis lainnya. Tapai mengangkat senapannya dan melepaskan rentetan tembakan ke unit kedua. "Matilah kau." Tetapi AAB terakhir menggunakan rekan-rekannya sebagai pengalih perhatian dan menggigit putus sisa lengan mekanis Sanjek. Di saat kritis, Sanjek membuka mulutnya dan menangkap lengan prostetik yang putus itu dengan giginya. Kedua lengannya kini hilang, namun dia masih mengendalikan pedang dengan mulutnya dan menekannya ke arah dada mesin itu. Tapai benar-benar kehilangan kesabaran dan menerjang maju sambil menembakkan senapannya. "Akan kucabik-cabik kau." Memanfaatkan peluang terakhir, Sanjek menggigit erat lengan yang putus itu dan menusukkan pedangnya menembus inti daya, akhirnya menghancurkan unit AAB terakhir. Begitu pertempuran usai, kehilangan banyak darah menumbangkan Sanjek. Tubuhnya melemas dan dia kehilangan kesadaran. Tapai berteriak cemas, "Jack, kau baik saja?" Fort Love menyeret kakinya yang terluka menghampirinya. "Biar aku yang urus ini." Suhu tubuh 43 derajat. Kreatinin darah meningkat. Fibrilasi atrium. Fajra, sewa ruang operasi terdekat yang punya sistem pendukung kehidupan. Saat Sanjek siuman, dia mendapati dirinya berbaring di ranjang rumah sakit dengan tabung-tabung berisi berbagai cairan menancap di sekujur tubuhnya. Fort Love masuk dengan rokok elektrik di mulutnya. Akhirnya bangun, Sanjek bertanya dengan bingung, "Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa sebagian ingatanku hilang lagi?" Fort Love mengernyit sambil memindai otaknya. "Aneh. Otakmu tidak mengalami kerusakan apapun." Dia menampilkan rekaman pertempuran dari drone miliknya. "Lihatlah ini, dan pilihlah momen terakhir yang kau ingat." Setelah melihat dirinya dengan mudah menghancurkan unit AAB, Sanjek membeku. Apakah itu benar aku? Bagaimana aku bisa sekuat itu tanpa menyadarinya? Apa ini? Semacam kekuatan super? Fort Love menganalisis hasilnya. Tidak ada obat aneh di tubuh atau aliran darahmu. Dan tidak ada tanda kau menggunakan komponen peningkatan saraf.
Kau sepertinya telah menembus ambang batas manusia hanya dengan mengandalkan tubuh alamimu. Aku sudah bertahun-tahun menjadi dokter, dan aku belum pernah melihat yang seperti ini. Sanjek bertanya, apa sebenarnya ambang batas manusia itu? Fortlove menjelaskan, tubuh manusia biasanya menahan kita untuk tidak menggunakan 100 dari kemampuan fisik kita. Itu adalah mekanisme perlindungan yang dirancang untuk mencegah kerusakan fatal. Hanya dalam keadaan ekstrim, seseorang bisa menembus batas itu. Seorang ibu mungkin melampaui batas fisiknya demi menyelamatkan anaknya dari mobil yang melaju, tapi bayarannya bisa berupa ligamen robek dan kerusakan otot. Tidak semua orang bisa melakukannya. Penelitian dari perusahaan pusat medis menemukan bahwa hanya sekitar 1 dari 10 ibu yang mampu menembus batas itu. Kau tidak hanya bisa melakukannya, tapi juga menggabungkannya dengan sempurna menggunakan teknik pertarungan tingkat lanjut. Kau benar-benar tidak sadar saat itu. Hampir setiap gerakan berasal dari memori otot. Seranganmu begitu presisi, tenang, dan sangat efisien. Kau pasti pernah menjalani latihan ekstrim di masa lalu. Kau bertarung layaknya mesin yang dilatih untuk membunuh. Kata dilatih mengingatkan Sanjek pada nama yang dia teriakkan selama pertempuran. Siapa Hilda? Mengapa meneriakkan nama itu membuatnya mampu menembus ambang batas manusia? Kenapa hatinya selalu terasa sakit setiap kali memikirkannya? Sanjek telah kehilangan seluruh ingatannya selama 5 tahun. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi selama tahun-tahun itu dan mengungkap identitas Hilda. Fortlove menepuk bahunya. Terkadang ketidaktahuan adalah sebuah anugerah. Mungkin kenangan itu terlalu menyakitkan sampai kau sengaja melupakannya. Tapi pertama-tama, ayo selesaikan tagihan medisnya. Karena kita ini rekan satu tim, aku akan menagih harga dasar 4 AT koin padamu. Sanjek memprotes. Kau menarik bayaran dari rekan timmu sendiri? Fortlove menjawab, apa kau tidak lihat seberapa parah lukamu? Aku bahkan menyambung kembali kedua lenganmu, dan aku menambahkan biaya pengobatan luka tembak dari tapai di kakiku. Sanjek mengumpat, segalanya di kota sialan ini butuh uang. Seolah-olah uang bisa menyelesaikan semua masalah. Lagi pula, dengan teknologi secanggih ini, mungkin uang memang bisa menyelesaikan segalanya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tunggu, apa kau baru saja bilang uang bisa menyelesaikan semua masalah? Sistemnya segera menemukan sebuah layanan. Operasi pemulihan ingatan medis Microtech. Harga 815 AT koin. Operasi kecerdasan buatan luring sepenuhnya otomatis dengan jaminan privasi ingatan. Harganya sangat mahal, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Uang bisa menyelesaikan semua masalah. Dan jika tidak bisa, itu berarti dia tidak membayar cukup mahal. Setelah menerima bayaran misinya, Sanjek melunasi pinjamannya. Asuransinya lalu menanggung 85 dari tagihan medis, sehingga dia hanya perlu membayar 06 AT koin. Fortlove mengeluh, kau beli asuransi? Seharusnya kau memberitahuku. Aku pasti akan menagihmu jauh lebih mahal. Melihat sisa 54 AT koin, Sanjek kembali merasa penuh harapan. 815 tidak lagi terasa mustahil. Dia berpakaian dan bersiap untuk pergi. Sanjek bertanya, di mana Tapai? Fortlove mengernyit. Sebagai rekan satu timmu, aku akan memberimu 1 peringatan gratis. Menurutku suamimu itu punya masalah. Sanjek langsung meledak amarahnya. Apa kau gila? Dia bukan suamiku. Jangan menghina persaudaraan suci kami. Fortlove dengan santai membalas, aku juga pernah punya teman laki-laki yang sangat dekat. Suatu malam, aku mabuk dan menidurinya. Dia tidak pernah menghubungiku lagi. Mata Sanjek berkedut. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Ada apa dengan Tapai? Fortlove menjawab, temanmu itu sangat berdarah dingin. Menurutku dia mungkin menunjukkan tanda-tanda awal siberpsikosis. Resikonya sangat tinggi bagi seseorang yang tubuhnya hampir seluruhnya sibernetik. Sanjek tidak bertanya-tanya apakah sebuah robot benar-benar bisa mengalami gangguan mental. Dia akhirnya menjawab, aku mengerti kondisi Tapai. Dia tidak mengidap siberpsikosis, setidaknya belum, dan aku minta maaf atas apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya orang yang baik. Setelah meninggalkan klinik, Sanjek menemukan bahwa Tapai telah menunggunya sambil bersandar di dinding luar. Dia menghampiri dan menepuk zirah Tapai yang rusak. Kenapa kau berdiri di luar sini? Kenapa kau tidak masuk? Tapai mengeluh dengan marah. Wanita sialan itu melarangku masuk. Sanjek menghela napas. Kau menembak kakinya tanpa peringatan. Kenapa kau menembaknya? Tentu saja karena aku butuh dia tetap di sana dan menutupi pelarian kita. Peluang kita bertahan hidup akan terlalu rendah jika semuanya kabur bersama. Aku akan mengambil keputusan yang sama di lain waktu. Sanjek merasa kepalanya pusing lagi. Tapai benar-benar tidak memiliki empati dan pertimbangan emosional. Bahkan status Fortlove sebagai rekan satu tim tidak ada artinya baginya. Tapai membela diri. Kau yang memilih mode pelindung. Menurut pengaturan sistemku, melindungi nyawamu adalah prioritas tertinggi. Lalu apa lagi yang harus aku lakukan? Tanya Sanjek. Karena aku yang mengaktifkanmu, apakah perintahku bisa melampaui pengaturan sistemmu? Secara teknis, ya? Sanjek langsung menjawab. Kalau begitu ubah aturan itu.
Jika ini terjadi lagi, jangan patahkan kaki rekan tim kita. Kita tidak bisa mengambil setiap keputusan hanya berdasarkan kepentingan diri sendiri. Kita ini mesin berdarah dingin, jawabnya dengan datar. Tapi, aku kan mesin. Sanjek sesaat terdiam. Memang, tapi tidak boleh ada seorang pun yang menyadarinya. Jika identitasmu terbongkar, kita berdua tamat. Kau harus menambahkan lebih banyak detail manusiawi pada tingkah lakumu. Tapai mengacungkan jari tengahnya. Lebih banyak detail? Kalau begitu bayar untuk meningkatkan memori dan CPU-ku, dasar bajingan miskin. Sanjek menghela napas. Lupakan saja ucapanku. Tepat pada saat itu, sebuah toko pinggir jalan yang menjual cat grafiti menarik perhatiannya. Dia segera menghentikan Tapai. Tunggu sebentar di sini. Penjual itu menyapanya. Selamat datang. Cat semprot ini harganya 0,5 koin ETH. Sanjek menatapnya tajam. Kau sama saja dengan merampokku. 0,02. Penjual itu melayangkan protes. Ini cuma bisnis kecil-kecilan. 0,4. Dan aku tidak bisa turun lebih rendah lagi. Sanjek menolak bergeming. 0,02. Dan aku akan membelinya sekarang juga. Penjual itu akhirnya menyerah. Ambil saja, dasar pelit. Jangan pernah kembali lagi. Tapai bertanya dengan penuh curiga. Kenapa kau membeli itu? Tanpa menjawab, Sanjek menyemprotkan cat biru di atas plat baja dada kiri Tapai. Tak lama kemudian, sebuah gambar wajah tersenyum biru yang berlebihan muncul di atas plat baja Tapai. Setelah hening sejenak, Tapai berkata, aku masih memiliki sedikit memori cadangan. Aku bisa mengosongkan sebagian dan mencoba menambahkan lebih banyak detail manusiawi. Sanjek tersenyum. Itu bagus. Setelah operasi pemulihan memoriku selesai, aku akan menabung untuk meningkatkan memorimu. Setelah memberikan izin sistem yang diperlukan, Sanjek berkata, sekarang lacak keberadaan Goldtooth. Kita akan membuat perhitungan dengannya. Tapai tak pernah menyangka Sanjek yang terjerat banyak utang rela menghabiskan uang untuk sebotol cat semprot hanya agar dirinya terlihat seperti orang sungguhan. Setelah penyesuaian Tapai selesai, Sanjek kembali mendesaknya. Baiklah, sekarang temukan Goldtooth. 2 jam kemudian, mereka menyudutkan Goldtooth di luar stasiun kereta bawah tanah dan menyeretnya ke sebuah kedai terdekat. Dihadapkan dengan pasangan yang sedang murka itu, Goldtooth mulai berkeringat deras. Dia buru-buru tersenyum. Sudah kubilang kalian sangat luar biasa, dan aku berjanji akan memberi porsi yang lebih besar di pekerjaan kita berikutnya. Apalagi yang perlu dibicarakan? Tanya Sanjek dengan tatapan dingin. Bukankah kau bilang hanya ada 6 robot di dalam villa itu? Goldtooth tampak memelas. Aku tidak ingin ini terjadi, sobat. Kalau misi ini gagal, aku bahkan tidak akan mendapatkan 0,0001 koin ETH. Tapai langsung membalasnya dengan nada sarkas yang pekat. Benar, Jack. Kenapa kau begitu tidak masuk akal? Jika misi ini gagal, kita masing-masing hanya akan kehilangan 1 nyawa. Kasihan Goldtooth akan kehilangan koin ETH miliknya yang berharga. Goldtooth seketika panik. Ini kesalahanku. Aku mencoba menghemat uang dengan membeli intelijen murahan. Lain kali, aku akan membayar lebih dan menyelidiki semuanya dengan benar. Sanjek menodongkan meriam telapak tangannya ke wajah Goldtooth. Masih ada kata lain kali? Gara-gara kau, kami berempat hampir mati. Goldtooth dengan panik mengangkat tangannya. Tunggu, sobat. Aku akan memberimu ganti rugi. Sanjek segera menenangkan diri dan duduk dengan tegak. Baiklah, berapa banyak yang kau tawarkan? Goldtooth dengan hati-hati mengangkat 5 jari. Bagaimana kalau 5 koin ETH? Tapai mengambil botol sake dari meja. Hanya 5 koin ETH? Dia menghantamkan botol itu ke kepala Goldtooth. Hanya segitu saja harga nyawa kami. Begitu botol itu pecah berserakan. Sebuah notifikasi muncul di hadapan Sanjek. Terima kasih atas pembelian Anda. Tagihan terkait telah ditambahkan ke rekening Anda. Sanjek langsung murka seketika. Kau yang memecahkan botolnya. Lalu kenapa aku yang harus membayarnya? Dia kemudian meraih botol lain dan menghantamkannya ke kepala Goldtooth. Tidak bisakah kau belajar hemat sepertiku? Goldtooth akhirnya babak belur hingga menyerah. Aku akan bayar 10 koin ETH. Sungguh, hanya itu yang aku punya. Namun, Tapai masih diliputi amarah. Dia berbalik lalu mengangkat sebuah bangku di dekatnya, bersiap untuk menghantamkannya ke kepala Goldtooth. Dengan ketakutan, Goldtooth segera mentransfer uangnya. Goldtooth telah mentransfer 14,491 AT koin ke akunmu. Goldtooth menutupi kepalanya dan berteriak, itu semuanya. Aku sudah memberikan semua uangku padamu. Sekarang aku benar-benar bangkrut. Baru setelah itu Sanjek menurunkan kursinya. Seharusnya kau membayar kami sejak awal. Memangnya kau pikir kau ini apa? Bos video game? Apa kami harus menghajarmu dulu sebelum koinmu jatuh? Dan kau harus membayar setiap botol serta perabotan yang kami hancurkan. Sekarang semuanya sudah beres. Kami pergi. Goldtooth buru-buru menghentikan mereka. Tunggu. Aku tidak seharusnya memberi kompensasi pada kalian berdua saja. Aku juga berutang pada Fort Love dan yang lainnya. Ayo, kita semua makan malam-malam ini. Aku yang traktir. Malam itu, kelompok tersebut tiba di sebuah restoran bernama Cthulhu Cuisine. Begitu Sanjek melihat makanannya, dia hampir muntah. Seekor laba-laba raksasa diisi dengan tentakel yang menggeliat, sementara bola mata mengapung di dalam sup merah darah. Apa semua ini benar-benar bisa dimakan? Goldtooth tidak peduli.
Dia mengambil sumpitnya dan mulai melahap makanannya. Dia tidak sendirian. Fajra, Pris, dan Fortlove semuanya makan seolah-olah hidangan itu sepenuhnya normal. Saat dia menyadari Sanjek menolak menyentuh makanannya, Fortlove mengejeknya. Tolong seseorang bawakan garpu untuk anak kampung ini. Dia mungkin tidak tahu cara menggunakan sumpit. Aku tahu cara pakai sumpit. Sanjek memelototi Goldtooth. Apa kau membawa kami ke sini hanya untuk makan? Bagaimana kalian bisa menelan makanan menjijikan ini? Goldtooth tersenyum penuh misteri. Tentu saja, ini bukan cuma sekadar makan malam. Apa ada di antara kalian yang melihat berita utama hari ini? Ian Wei, vokalis utama Cut Your Throat, telah diinterogasi oleh BCPD atas dugaan pembunuhan. Kerumunan besar penggemar sekarang berunjuk rasa di luar markas BCPD. Goldtooth menyeringai bangga. Lihatlah dampak itu. Kita sendiri yang menciptakan berita besar seperti itu, jawab Pris dengan dingin. Itu semua hanya ilusi. Setiap kali para kapitalis butuh pengalihan isu, selebritas merilis skandal untuk mengalihkan perhatian publik. Goldtooth segera memotong ucapannya. Semua itu tidak penting. Yang penting adalah kita sudah punya pekerjaan lain. Apa kalian tertarik? Ini adalah kontrak pembunuhan dari BCPD. Para wanita telah disiksa sampai mati di seluruh distrik West Bank hampir setiap malam. Total imbalannya adalah 57 AT koin, dan masing-masing dari kalian akan menerima 10. Jika kita menerima pekerjaan ini, kita semua akan kaya mendadak. Jadi, kalian ikut atau tidak? Fajra berkata, Jalan Idol terletak di pusat distrik West Bank. Pembunuhan ini jelas telah menakuti semua orang di daerah itu. Amitabha. Menurut apa yang kudengar dari para pelangganku, si pembunuh kemungkinan besar menderita siberpsikosis. Fortlove bertanya, bukankah siberpsikosis seharusnya ditangani oleh divisi ke-6 BCPD? Kenapa mereka mengalihdayakan hal seperti ini kepada tentara bayaran? Goldtooth menjelaskan. Biasanya, divisi ke-6 yang akan menanganinya, tapi siberpsiko ini sangat pintar bersembunyi dan menghilang setelah setiap pembunuhan. Divisi ke-6 terlalu sibuk untuk bermain petak umpet, jadi mereka mengalihdayakan pekerjaan ini kepada kita. Fortlove melanjutkan. Apa kau yakin si pembunuh bersembunyi setelah setiap pembunuhan? Itu tidak terdengar seperti siberpsikosis biasa. Mungkinkah ini jenis kondisi yang baru? Sanjek menganalisis situasinya dalam diam. Tidak ada yang tahu berapa banyak prostetik tempur yang dipasang siberpsiko itu. Tapi si pembunuh jelas berbahaya. Misi ini tampaknya jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Goldtooth hanya mengangkat bahu. Siapa yang peduli siapa sebenarnya si pembunuh itu? Kita hanya perlu menangani masalahnya. Mati atau hidup tidak ada bedanya. Pris bertanya, apa rencanamu kali ini? Goldtooth menjawab, sangat sederhana. Semua korban dibunuh di area umum yang sama. Kita cari seseorang untuk dijadikan umpan, memancing si pembunuh keluar, lalu melenyapkannya. Lalu kita lempar mayatnya di depan markas BCPD, dan bayarannya akan otomatis masuk ke akun kita. Pris mengerutkan kening. Apa benar-benar sesederhana itu? Kegagalan intelijenmu pada misi terakhir hampir membuat kita semua terbunuh. Sanjek menambahkan syarat lain. Aku tidak bisa mengendalikan kemampuan yang kugunakan terakhir kali, dan kau harus ikut bersama kami secara langsung. Kalau tidak, kami tidak akan menerima kontrak ini. Goldtooth buru-buru menjawab. Pada akhirnya, tidak ada yang mati. Benar, kan? Lagi pula, kita punya Sanjek. Apa yang perlu ditakutkan? Baiklah, aku akan pergi bersama kalian kali ini. Kita bahkan tidak perlu membunuh targetnya. Jika kita menahannya sampai divisi ke-6 tiba, kita tetap akan menerima setengah dari imbalannya. Jadi, apa kita akan melakukannya? Kelompok itu terdiam dan mempertimbangkan tawaran tersebut. Pada akhirnya, semua orang setuju untuk menerima pekerjaan itu. Goldtooth berseru kegirangan, baiklah. Mulai sekarang, kita adalah tim resmi. Operasinya dimulai besok malam. Pertama, aku harus mencari orang yang cocok untuk dijadikan umpan. Untuk memancing keluar si pembunuh berantai, kelompok tersebut mulai mencari orang yang tepat. Sanjek segera teringat pada AA, wanita muda yang mengangkat rahimnya demi mendapatkan pekerjaan. Dia bertanya pada Goldtooth, kau akan membayar siapapun yang menjadi umpan. Benar, kan? Ini sangat berbahaya. Goldtooth menjawab, tentu saja, tidak ada yang mau melakukannya secara gratis. Sanjek berkata, kalau begitu aku mungkin tahu seseorang. Goldtooth mengangguk, baiklah. Kau bisa mencari umpannya. Cukup untuk hari ini. Rapat selesai. Dalam perjalanan pulang, Tapai bertanya, kau benar-benar berencana mencari uang sebagai tentara bayaran mulai sekarang? Kau hampir mati saat misi terakhir. Sanjek menjawab dengan pasrah. Apalagi pilihan yang kita punya? Aku butuh cukup uang untuk membayar operasi yang bisa memulihkan ingatanku. Lanjut Tapai. Apa yang akan kau lakukan setelah operasi? Sanjek menjawab, setelah operasi, aku akan meningkatkan memorimu. Dan setelah meningkatkan memoriku, Sanjek membalas, lalu kita akan mendapat satu bayaran besar lagi dan pergi dari kota yang mengerikan ini. Aku benci tinggal di sini. Sanjek menatap Tapai dengan curiga. Ada apa denganmu hari ini? Apakah menambahkan beberapa detail manusia membuat otakmu kelebihan beban? Tapai mengeluh. Tidakkah aku boleh bertanya? Sanjek mengibaskan tangannya. Baiklah, mari kita fokus membeli senjata baru. Dia kemudian menggunakan sistem untuk melacak informasi kontak AA.
Begitu panggilan tersambung, Sanjek berkata, "Ini Jack, kita menghadiri wawancara itu bersama-sama." AA tersenyum terkejut. "Ternyata kau." Sanjek bertanya, "Kau sudah dapat pekerjaan?" Dia menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Belum." Sanjek berkata, "Aku menemukan pekerjaan untukmu. Kau tertarik?" Aku harus peringatkan bahwa ini akan berbahaya. Air mata langsung menggenang di mata AA. "Terima kasih. Aku tak masalah dengan bahayanya. Selama ini pekerjaan sungguhan, aku akan melakukan apa saja," kata Sanjek. "Baiklah, mari saling menambahkan sebagai teman. Aku akan memberimu akses ke alamatku. Datanglah ke apartemenku besok dengan pakaian biasa, dan aku akan menjelaskan semuanya." Setelah panggilan berakhir, Tapai bertanya, "Kau ingin membantu gadis itu? Metropolis penuh dengan orang-orang putus asa. Apa kau benar-benar berpikir bisa membantu mereka semua?" Sanjek bersandar di sofa. "Kalau aku bisa membantu satu orang, maka aku akan membantu satu orang. Aku sudah tahu apa yang sedang dia alami. Aku tak bisa berpura-pura dia tidak ada," jawab Tapai. "Lalu mengapa tidak berikan saja seluruh bayaran misimu padanya?" Sanjek langsung membentak. "Aku cuma mencoba membantunya sedikit. Aku tidak sedang berusaha menjadi orang suci." Untuk bersiap menghadapi pertarungan yang akan datang, Sanjek memperbarui asuransi medisnya dan mengisi penuh peluru peledak di dalam prostetik tempurnya. Dia lalu mencari di toko daring Fajra dan menemukan mata sibernetik interferensi HPMW Mark II. Itu bisa mengganggu komponen elektronik dengan radiasi gelombang mikro, pita sempit, dan juga dilengkapi penglihatan malam. Sebuah notifikasi mengonfirmasi pembelian tersebut. Tapai langsung berkata, "Begitu kita menerima bayaran misi, berikan aku 2 koin ad. Aku ingin meningkatkan perisaiku dan menambahkan lebih banyak detail manusia," tanya Sanjek. "Kenapa aku tidak membelikan peningkatannya langsung untukmu? Kau tidak berencana untuk mengikuti jejak kecerdasan buatan kuno itu dan memulai pemberontakan mesin lagi, kan?" "Memulai hal seperti itu dengan memori sekecil ini akan sangat memalukan," jawab Tapai. "Divisi kelima BCPD terus-menerus mengawasi mesin-mesin cerdas. Apa yang kau khawatirkan? Divisi kelima bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengaudit kecerdasan mesin. Jika mereka mendeteksi sedikit saja kemungkinan adanya pemberontakan, mereka akan memusnahkan targetnya dengan senjata mikronuklir." Sanjek menghela napas. "Bagus. Rasanya seperti aku hidup di sebelah bom waktu." Hanya tersisa 24 jam sebelum operasi dimulai. Tak lama kemudian, Fajra tiba di apartemen dengan membawa peralatannya. "Salam, Tuan. Aku di sini untuk memberikan layanan pemasangan mata sibernetik interferensi HPMW Mark II milikmu." Setelah serangkaian prosedur, mata baru itu berhasil dipasang. Fajra mengemasi peralatannya. "Pemasangannya sudah selesai. Sampai jumpa, Tuan." Sanjek bisa mengendalikan mata barunya secara langsung melalui sistem sarafnya. Baik fungsi penglihatan malam maupun interferensi elektroniknya bisa diaktifkan hanya dengan memikirkannya. Setelah mengujinya, Sanjek mengangguk puas. "Tidak ada masalah. Jika aku punya ini saat pertarungan terakhir, kita tidak akan terlalu kesulitan." Dia lalu menyadari Tapai sedang memegang mata yang telah dilepas. "Tapai, apa yang kau lakukan dengan mata lamaku?" Tapai menjawab, "Aku ingin memasangnya di tubuhku untuk menambahkan detail manusia yang lain. Mata itu baru saja dilepas, jadi masih hidup. Selama aku menjaga pasokan darah dan membuatnya tetap lembab, itu seharusnya tetap bisa digunakan." Sanjek mendesah, "Baiklah. Begitu kita menerima bayaran misi, kau juga akan mendapat bagian. Tambahkan detail sebanyak mungkin. Semakin kau terlihat seperti manusia, semakin bagus." Tapai menjawab, "Kalau begitu aku menantikanmu mengganti lebih banyak bagian tubuh. Aku sudah tidak sabar." Sanjek tidak bisa menepis perasaan bahwa Tapai sedang mengutuknya. Tetap saja, semakin Tapai terlihat seperti manusia, mereka akan semakin aman. Namun, apakah divisi kelima BCPD benar-benar gagal menyadari keberadaan mereka? Keesokan paginya, seseorang mulai menggedor pintu apartemen. Sanjek berjalan ke arah pintu masuk dengan mata setengah terpejam. Siapa yang mengetuk pintu sepagi ini? Wanita muda di luar langsung meminta maaf. "Maafkan aku. Apa aku membangunkanmu?" Sanjek dengan hati memeriksa kedua ujung lorong. Dia sendirian dan tak ada tanda orang lain yang mengikutinya. Baru setelah memastikan aman, dia mempersilakannya masuk. Namun begitu dia masuk, pemandangan Tapai yang sedang mengisi daya di dinding membuatnya terlonjak kaget. Tapai menyapanya. "Halo, kamu di sini juga." Sanjek memberi isyarat padanya untuk duduk. "Pertama-tama, kamu harus paham kalau pekerjaan ini berbahaya. Aku akan jelaskan semuanya secara rinci. Jika kamu berubah pikiran setelah mendengar semuanya, kamu masih bisa mundur." Wanita muda itu menjawab dengan tegas. "Aku tidak masalah. Aku siap." Sanjek berbicara dengan serius. "Aku sekarang seorang tentara bayaran. Misi kami adalah menangkap seorang cyber psycho yang terus memburu para wanita muda dan kamu akan jadi umpan kami." Meskipun tahu dirinya akan dijadikan umpan, wanita muda itu tidak menunjukkan rasa takut. Sanjek melanjutkan, "Kami akan melakukan segala cara untuk melindungimu, tapi kami tidak bisa menjamin keselamatanmu sepenuhnya. Bayarannya 3 Adcoin. Bagaimana menurutmu?" Wanita muda itu menjawab tanpa ragu, "Aku akan melakukannya." Sanjek mengangguk. "Setelah kamu menghabiskan air minummu,
Kita akan pergi ke sana dan mengintai lokasinya. Wanita muda itu tiba-tiba bertanya, aku masih belum tahu nama lengkapmu. Sanjek menjawab, namaku Sanjek. Kamu bisa memanggilku Jack. Ini Tapai. Setelah mereka siap, Sanjek berseru, Tapai, hentikan pengisian daya. Waktunya berangkat. Wanita muda itu bertanya dengan penasaran, apa Tapai cuma butuh listrik? Dia tidak perlu makan. Tapai menjawab dengan bangga. Merasa iri, wanita itu mengangguk kagum. Ya, kalau aku bisa memodifikasi tubuhku seperti itu, aku tak perlu keluar uang untuk makan. Aku bisa menghemat banyak. Mendengar itu, hati nurani Sanjek terasa tertusuk. Dia langsung berubah pikiran. Kita belum akan berangkat. Aku lapar. Jadi ayo kita cari mie sapi. Biar aku yang traktir. Menatap mangkok itu dan mulai menangis karena sangat kelaparan. Satu-satunya saat aku makan ini adalah ketika aku menjual rahimku di usia 18 tahun. Tapai mengeluh. Sudah kubilang mie sapi itu barang mewah, tapi kamu malah mendebatku. Bagus. Tabunganmu kembali ke 1 digit. Selesai Jack bertanya. Lalu biasanya kamu makan apa? Pasta nutrisi? Menggelengkan kepalanya. Pasta nutrisi terlalu mahal. Sebagai gantinya, aku diam menanam alga. Tapi United Produce Corporation mematenkan jenis alga itu. Para inspektur mereka rutin melakukan penggeledahan. Jika aku tertangkap, mereka akan menyita peralatanku dan mendendaku. Sanjek tercengang. Keparat korporat sialan. Bagaimana dengan keluargamu? Tidak bisakah mereka membantumu melewati semua ini? Aku tidak punya keluarga. Bahkan setelah semua yang dialaminya, tidak pernah menyerah. Yang dia inginkan hanyalah bertahan hidup. Dia jauh lebih tangguh daripada yang Sanjek bayangkan. Pukul 8 malam itu, kelompok tersebut akhirnya tiba di lokasi target. Yang mengejutkan Sanjek, tempat kejadian perkaranya berada di dalam kawasan bisnis yang padat. Dia mengira tempat di mana orang terus terbunuh akan terlihat jauh lebih kumuh. Tapai selesai melakukan pemeriksaannya. Pemindaian area selesai, peralatan operasional. Anggota tim lainnya sudah tiba. Goldtooth melangkah maju untuk menyapa mereka. Hey, bro, biar aku kenalkan timnya. Itu Priest, itu Fort Love, dan aku Goldtooth. AA balas menyapa mereka. Hai, aku AA. Bagus. Sekarang setelah semua saling kenal, mari kita mulai. AA, ikuti peta ini dan terus berputar di sektor C3. Buat seolah-olah kamu sedang tersesat. Fajra sudah mengambil alih kendali setiap kamera di sektor ini. 6 drone milik Fort Love melayang di atas lokasi penting, siap memberikan tembakan perlindungan kapan saja. AA mengangguk. Mengerti, aku berangkat. Beberapa saat kemudian, AA menghilang di kejauhan. Sanjek masih merasa cemas. Apa kau yakin rencana ini bisa menjaga keselamatannya? Goldtooth menjawab santai. Tentu saja tidak. Tugasnya kan memang jadi umpan. Tugas kita adalah menangkap si pembunuh dan mengambil uangnya. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan kembali ke truk untuk tidur siang. Sanjek memutuskan untuk mengikuti AA. Aku akan mengawasinya. Cara itu akan lebih aman. Goldtooth tampak bingung. Dia cuma umpan. Kenapa kamu sangat peduli? Sanjek langsung membentak. Karena dia itu manusia, keparat. Dia menoleh ke Tapai. Hajar dia. Setelah mengikuti AA selama beberapa jam, kaki Sanjek mati rasa dan pikirannya pun mulai kacau. Pantas saja Divisi 6 BCPD menyerahkan pekerjaan menyedihkan ini ke pihak luar. Pukul 3 pagi, setiap pekerja kantoran di sektor C3 sudah pulang, tapi targetnya belum juga muncul. Sanjek menghubungi AA. Apa kamu melihat orang yang mencurigakan? AA mengangguk dan menunjuk ke arah jalan di depan. Sanjek mengucek matanya, bertanya-tanya, apakah pengintaian panjang ini membuatnya berhalusinasi? Ada hal lain yang terasa janggal. AA sudah berjalan berjam-jam, tapi dia sama sekali tidak terlihat lelah. Saat itu juga, Sanjek melihat seorang pria berpakaian serba hitam. Pria itu memang terlihat aneh, tapi siapapun yang hidup lama di kota ini pasti akan menjadi aneh. Kemudian Sanjek melepaskan kacamata sistem saraf eksternalnya, dan AA seketika lenyap. Dia langsung mengerti semuanya. Sialan, ada yang meretas sistemku. AA yang itu adalah gambar palsu yang dirancang untuk menipuku. AA yang asli ada di dalam tas pria itu. Sanjek segera menghubungi timnya. Kumpul kembali. Semuanya kumpul kembali. AA telah diculik. Pada saat itu, suara yang mengganggu terdengar dari dalam tas pria berpakaian hitam itu. Sanjek melihat lebih dekat dan menyadari bahwa AA telah diserang dan dimasukkan ke dalam tas. Kondisinya belum diketahui. Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Penuh amarah, Sanjek menerjang langsung ke arah pria itu. Pria berpakaian hitam itu bereaksi dengan melemparkan tubuh AA langsung ke arahnya. Saat Sanjek menangkap penyerang bermantel itu sudah menghilang di tengah hujan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa mantel itu dilengkapi dengan kamuflase adaptif. Ketika drone milik Fort Love tiba, Sanjek berteriak, Fort Love obati AA. Aku akan mengejar targetnya. AA dengan putus asa mencengkeram kerah bajunya. Aku menyusupkan alat pelacak di dalam mantel orang itu. Sambil memaksakan senyum lemah, dia bertanya, Jack, bagaimana kinerjaku? Kamu sangat hebat. Kamu melakukan semuanya dengan sempurna. Sekarang berbaringlah. Bantuan akan segera datang.
Sanjek membuka sinyal pelacak yang dikirimkan AA dan langsung melakukan pengejaran. Targetnya terlalu cepat untuk diikuti secara langsung, jadi Sanjek memprediksi rute pelariannya dan bergerak maju untuk mengatur penyergapan. Saat titik merah di petanya semakin dekat, Sanjek mempererat genggamannya. Hampir sampai. Aku hampir menangkapmu. Begitu bayangan itu muncul dari balik sudut, Sanjek mengeluarkan pedang listriknya dan menusukkannya ke kepala si target. Namun, tepat sebelum pedangnya mengenai sasaran, lengan sibernetiknya diretas, memaksa senjatanya masuk kembali. Sanjek malah menerjang sang penyerang, tetapi ia terlempar karena kekuatan yang mengerikan. Setelah bangkit kembali, dia merobek mantel penyerang itu. Mari kita lihat apa yang sebenarnya kamu sembunyikan di baliknya. Pemandangan di baliknya membuatnya terdiam, tak bisa berkata-kata. Targetnya adalah seorang wanita hamil bertinggi hampir 7 kaki dengan kulit sibernetik perak dan perut yang benar-benar transparan. Wanita itu menjerit kesakitan. Tidak, ini bukan tubuhku. Kenapa kamu berusaha menghentikanku? Aku hanya ingin tubuh asliku kembali. Kenapa kalian tidak ada yang membiarkanku? Dengan penyamarannya yang sudah terkoyak, wanita itu menjadi histeris. Ini bukan tubuhku. Ini bukan milikku. Di mana tubuh asliku? Untuk mencegah lengan sibernetiknya diretas lagi, Sanjek memaksa pedang listriknya keluar. Dia merobek potongan-potongan pakaiannya dan menyelipkannya ke sendi lengan, mengunci pedang itu secara fisik agar tidak bergerak. Untungnya, drone milik Fort Love tiba tepat waktu dan melepaskan rentetan tembakan. Si pembunuh menjerit, ini bukan tubuhku. Saat dia memekik, setiap drone tiba-tiba membeku dan jatuh dari langit. Sistem mereka juga telah diretas. Wanita itu menangis. Apa salahku? Aku cuma ingin tubuhku kembali. Apapun yang telah terjadi pada wanita ini, satu fakta tetap tidak berubah. Dia telah membunuh banyak orang dan nyaris membunuh A. Sanjek menyerang saat wanita itu lengah, tapi pedangnya hanya meninggalkan goresan dangkal pada kulit peraknya. Kenapa semua orang mencoba menyakitiku? Aku cuma mau pulang. Kepalaku sakit. Ibu, apa salahku? Kedua lengannya terbelah menjadi 4 anggota tubuh sibernetik yang masing-masing menembakkan laser merah. Sanjek segera mengaktifkan mata sibernetik interferensi HPMW Mark II, meledakkan sistem wanita itu dengan gangguan elektromagnetik. Wanita itu kehilangan kunci sasarannya. Lengan bawahnya kejang tak terkendali, membuat tembakan lasernya menyapu liar ke segala arah. Son, Jack, memanfaatkan celah itu dan menerjang. Kamu sedang hamil. Kenapa juga kamu memasang implan sibernetik kelas tempur? Dengan satu tebasan kuat, dia memutuskan keempat tangan sibernetiknya. Namun, 4 bilah sabit segera muncul dari lengannya yang terputus, memaksa Sanjek untuk mundur. Meskipun berada di atas angin, wanita itu tiba-tiba meringkuk ketakutan. Tolong, biarkan saja aku pergi. Aku harus mencari tubuh asliku. Ini benar-benar bukan milikku. Sanjek tidak bisa memahami perilakunya, jadi dia memutuskan untuk terus mengajaknya bicara sampai rekan setimnya tiba. Dengan hati-hati dia bertanya, kenapa kamu membunuh orang-orang itu? Bukan aku yang membunuh mereka. Aku cuma ingin tubuhku kembali. Seseorang sedang mengendalikanku, dan dia ingin memaksaku untuk kembali. Aku bekerja sangat keras seumur hidupku. Aku berusaha lebih keras dari siapapun. Kenapa nasibku masih berakhir seperti ini? Wanita itu mulai menusuk perut transparannya dengan membabi buta. Tinggal hitungan detik sebelum dia kehilangan kendali lagi, Sanjek buru-buru berteriak, tenanglah, kau masih bisa diselamatkan. Jika sibernetika bisa dipasang, itu juga bisa dilepas. Tidak, semuanya sudah berakhir. Kau tidak tahu apa yang telah kualami. Aku bahkan tidak bisa merasakan cinta pada anak ini. Kenapa seorang ibu tidak mencintai anaknya sendiri? Karena ini bukan anakku. Aku lebih baik mati daripada kembali ke neraka yang dingin dan menyedihkan itu. Sanjek merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Jadi inikah yang namanya siberpsikosis. Hari ini benar-benar menjadi pengalaman yang membuka mata. Wanita itu tiba-tiba menatapnya dengan senyum menyeringai. Tubuhmu terlihat luar biasa. Mungkin aku dulunya seorang pria. Benar sekali. Aku adalah seorang pria. Kenapa kau menggunakan tubuhku? Kembalikan padaku. Tiba-tiba, mata sibernetika Sanjek diretas lagi. Untungnya, dia berguling ke samping tepat waktu dan nyaris menghindari serangan wanita itu. Sanjek segera mengeluarkan granat, mencabut pinnya, dan melemparnya ke arah wanita itu. Ledakan menggelegar menyusul dan gelombang kejutnya membuatnya terpental. Saat asap perlahan menipis, wanita itu muncul sekali lagi. Pakaiannya hancur, tetapi kulit sibernetika peraknya hampir tidak terluka sama sekali. Wanita itu mengangkat kepalanya dan kembali menatap tajam ke tubuh Sanjek. Setelah aku mengambil kembali tubuhmu, aku akhirnya bisa menjadi diriku lagi. Sepenuhnya termakan oleh kegilaan, dia mengaum dan menyerbu ke arah Sanjek. Tapi sebelum dia bisa mencapainya, sebuah SUV datang melesat dan menabraknya hingga ke seberang jalan. Goldtooth turun sambil memakai kacamata hitam. Bro, kau masih hidup? Lega melihat rekan setimnya, Sanjek bertanya, kenapa kalian lama sekali? Bukannya aku sudah mengirimkan lokasiku? Fort Love membentak. Seluruh sistemmu diretas. Bagaimana kami bisa melacakmu? Sanjek memperingatkan yang lain.
hati-hati. Kemampuan meretasnya sangat tingkat tinggi. Dia bisa menginfeksi perangkat mekanis apapun yang berada di dekatnya. Fort Love tidak khawatir. Ayolah, firewall sistemku ini sangat mahal. Dia mencolokkan kabel data tebal ke rongga matanya. Siberpsiko yang masih bisa berpikir jernih untuk meretas sistem? Itu benar-benar tidak biasa. Dia segera menembak, melubangi kulit perak wanita itu sementara Pris maju dengan senapannya. Suara Fajra terdengar melalui saluran tim. Jangan khawatir, teman-teman. Serahkan pertempuran dunia maya kepadaku. Sanjek menatap Goldtooth yang dengan santai sedang merokok. Apa kau berencana melakukan sesuatu? Goldtooth melambaikan tangannya dan berteriak, kalian pasti bisa. Ayo, maju. Sanjek mengumpat, dasar pengecut. Ayo, Tapai, kita masuk. Kelompok itu menyerang bersamaan, mengubur wanita itu di bawah tembakan, tanpa henti dalam serangan terkonsentrasi tersebut. Seluruh bagian kulit peraknya terkelupas, memperlihatkan komponen elektronik dan kabel di bawahnya. Namun, tepat ketika mereka mengira pertarungan telah berakhir, pandangan mereka dipenuhi dengan statis, dan setiap sistem di dalam tim diretas sekaligus. Bahkan Fort Love dan firewall mahalnya tidak bisa menghentikannya. Seluruh kelompok untuk sementara kehilangan kemampuan bertarung. Hanya Tapai satu-satunya yang sama sekali tidak terpengaruh. Dia berjalan lurus ke arah wanita itu. Peretasan? Virus? Trojan? Wanita itu dengan panik mencoba setiap metode intrusi yang dia miliki. Tapi Tapai tidak pernah melambat. Sebelum dia sempat bereaksi, Tapai menjatuhkannya ke tanah dengan satu pukulan. Trik peretasanmu sama sekali tidak berguna terhadapku. Di bawah serangan fisik gaya lama Tapai, siberpsiko itu akhirnya ambruk dan berhenti bergerak. Pertempuran telah berakhir. Goldtooth tertawa kegirangan. Berkat upaya gabungan kita berhasil menyelesaikan misi lain. Sanjek akhirnya bisa menghela napas lega. Dia segera bertanya pada Fort Love, bagaimana dengan EA? Apa dia baik-baik saja? Fort Love menjawab, tentu saja, dia baik-baik saja. Perutnya terbuka, tetapi dia tidak kehilangan organ apapun. Aku sudah memberinya perawatan darurat. Sanjek akhirnya tenang. Dia yang mengenalkan AA pada pekerjaan ini, dan dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika itu membuatnya terbunuh. Melihat wanita di tanah itu, Sanjek masih tidak mengerti kenapa dia memasang begitu banyak implan tempur. Dengan modifikasi sebanyak itu, siberpsikosis hampir tidak bisa dihindari. Kemudian, Sanjek memperhatikan bayi di dalam perut transparannya. Tunggu, sepertinya bayinya masih hidup. Ketika dia berbalik, dia melihat Goldtooth memasukkan sebuah chip ke porta di belakang telinga wanita itu. Dia sudah seperti ini. Kenapa kau masih memasukkan chip ke dalamnya? Goldtooth menjelaskan, kita butuh Fajra untuk menyimpan data sistem sarafnya sebelum aktivitas biolistriknya benar-benar menghilang. Bro, ini bukti yang kita butuhkan untuk mengambil bayaran kita. Sesaat kemudian, suara bingung Fajra terdengar melalui saluran tim. Sanjek, apa kau yakin sibernetikamu telah diretas? Tentu saja, aku yakin. Bukan hanya sistemku saja yang mati. Fajra menjawab, tapi aku tidak menemukan chip peretas atau peralatan terkait di dalam sistem wanita ini. Dia bahkan tidak memiliki pendingin internal, sedangkan sistemmu dilindungi oleh es sementara. Jika dia meretas kalian semua secara paksa, otaknya pasti sudah matang sekarang. Kecuali jika orang yang meretasmu bukan wanita ini. Ekspresi Sanjek pun menjadi suram. Jadi, sibersiko itu tidak bekerja sendirian? Sudah kuduga ini tidak akan sesederhana itu. Fort Love bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita menyerahkan wanita ini ke Divisi 6 BCPD? Goldtooth menggelengkan kepalanya. Mereka bukanlah orang bodoh. Kita harus menemukan peretas aslinya, atau Divisi 6 tidak akan membayar kita. Sanjek menatap bayi di dalam perut transparan wanita itu dan bertanya pada Tapai, bisakah kau membantuku mengeluarkan bayinya? Goldtooth terlihat mual. Kawan, fetis gila macam apa itu? Dengan bantuan Tapai, Fort Love segera mengeluarkan bayi prematur itu dari perut si wanita. Setelah memeriksanya, Fort Love berkata, kau ingin menyelamatkan bayi ini. Bayinya hampir tidak bernapas. Sanjek mengambil bayi itu dengan hati-hati, tapi ada yang terasa janggal. Tunggu, kenapa ada porta kecil di dalam telinga kirinya? Tapai tiba-tiba mengerti dan menunjuk ke arah bayi itu. Jack, si peretas. Sanjek membeku. Bayi ini? Bagaimana mungkin? Fajra segera menjelaskan, Amitabha. Bayi prematur ini adalah inang zombie yang dikendalikan oleh peretas. Cairan itu juga bukan air ketuban. Itu adalah cairan pendingin yang dirancang agar otak tidak cepat panas. Seseorang berikan aku akses ke porta serial. Aku akan mencoba pelacakan balik. Pris menjawab, aku punya satu. Terhubunglah melaluiku. Sesaat kemudian, program jarak jauh Fajra memasuki Cybernetica Priest. Priest mengatupkan kedua tangannya, merapalkan Amitabha, lalu menarik kabel data dan menyambungkannya ke porta di belakang telinga bayi itu. Sanjek bertanya, apa sebenarnya inang zombie itu? Sistemnya memberikan jawaban. Inang zombie adalah komputer atau perangkat jaringan yang telah disusupi dan dikendalikan sepenuhnya oleh peretas. Secara teori, siapapun yang masih hidup dan dilengkapi dengan sistem saraf juga bisa diretas dan dikendalikan sepenuhnya.
Setelah mengetahui kebenarannya, amarah Sanjek meledak. Monster macam apa yang tega mengubah bayi yang belum lahir menjadi sebuah alat? Saat Fajra mengakses sistem bayi itu, tubuh Pris mulai kejang-kejang dengan hebat. Fajra mengumpat. Amitabha, bajingan ini menanamkan virus es hitam dalam jumlah yang tidak masuk akal. Untungnya, aku tahu apa yang kulakukan. Ketemu, aku sudah mengirimkan koordinatnya padamu. Ayo bergerak. Peretas itu mencoba untuk berpindah lokasi. Sanjek segera naik ke punggung Tapai, maju. Saat aku menangkap monster itu, aku akan mencabik-cabiknya. Fort Love menghubunginya melalui saluran tim. Jack, berikan akses ke mata sibernetikmu dan bagikan penglihatanmu. Fajra sedang menahannya secara daring. Kami sedang menuju ke sana. Sanjek memberikan izin dan mengikuti koordinat yang dibagikan menuju tempat parkir bawah tanah, tempat peretas itu bersembunyi. Berhadapan dengan pintu garasi yang tertutup rapat, ia mengangkat meriam tangannya dan meledakkannya hingga terbuka. Udara yang sangat dingin berhembus melalui celah tersebut. Sanjek berbisik, Tapai, aktifkan pemindaian inframerah. Aku akan menggunakan penglihatan alamiku. Mari kita berhati-hati. Di dalam, mereka menemukan deretan orang yang terhubung ke kabel data. Sanjek menatap mereka. Apa yang terjadi di sini? Pris menjelaskan, orang-orang ini adalah pikiran manusia. Peretas menggunakan otak mereka untuk menambang koin. Itulah sebabnya seluruh fasilitas ini membutuhkan pendinginan fisik. Ini adalah ladang penambangan buatan. Sanjek merasa mual. Ini sangat menjijikkan. Peretas itu bukan hanya menggunakan bayi sebagai alat. Dia memperlakukan manusia yang masih hidup layaknya mesin. Tepat pada saat itu, suara gemeretak aneh terdengar dari suatu tempat di dalam kabut putih. Sanjek menoleh ke arah suara itu saat sesosok manusia perlahan muncul. Itu adalah seorang anak laki-laki yang terkunci di dalam kandang transparan dengan separuh tubuhnya digantikan oleh mesin sibernetika. Yang lebih parahnya lagi, kandang lain berisi seorang bayi yang seluruh anggota tubuhnya telah diganti dengan mesin sibernetika. Logam menutupi separuh kepalanya. Melihat tak ada hal lain selain kegilaan di mata anak itu, Sanjek bergumam, inikah wujud dari siberpsikosis? Dia akhirnya mengerti. Mereka yang disebut sibersiko ini adalah subjek tes yang telah dimodifikasi secara paksa oleh orang lain. Lalu suara pria tak dikenal terdengar dari dalam kabut. Jangan menatapku seperti itu. Kondisi kerjanya mungkin tidak menyenangkan, tapi setidaknya mereka punya pekerjaan daripada sama sekali tidak berguna. Seorang pria yang dipenuhi grafiti rumit muncul dari balik kabut. Aku memberi mereka makan, dan mereka bekerja untukku. Hal itu pada dasarnya membuat mereka menjadi karyawan perusahaanku. Apa bedanya ini dengan apa yang terjadi di luar sana? Sanjek menuntut jawaban. Bagaimana dengan orang-orang di dalam kandang itu? Bagaimana dengan wanita hamil itu? Apakah dia juga salah satu karyawanmu? Pria itu menggelengkan kepalanya. Bukan. Mereka adalah properti perusahaan. Sedangkan untuk wanita hamil itu, dia menyetujui segalanya. Kami membayarnya, dan dia menandatangani kontrak. Perjanjian harus dihormati. Semuanya harus mengikuti kontrak. Tidakkah kau setuju? Pria itu bahkan tersenyum. Seharusnya aku berterima kasih karena kalian sudah membereskannya. Membiarkannya berkeliaran di luar menarik terlalu banyak perhatian. Mendengar pria itu berterima kasih karena telah membunuh wanita hamil tersebut, Sanjek mengangkat meriam tangannya dengan penuh amarah. Tapai segera menekan senjata itu ke bawah. Jangan bergerak, kita sedang diincar. Apapun yang kau lakukan, jangan sentuh senjatamu. Sanjek akhirnya menyadari 2 titik laser merah, satu mengarah ke dahinya dan yang lain ke dadanya. 20 atau 30 anggota geng grafiti bersenjata lengkap memasuki garasi. Peretas itu mencibir, kalian berdua berani juga. Kalian datang ke wilayah kami sendirian dan mulai membuat kekacauan. Baru saat itulah Sanjek menyadari bahwa dia telah salah paham akan situasinya sejak awal. Dia mengira dengan melenyapkan target misinya akan selesai, tetapi hubungan antar faksi di Metropolis jauh lebih rumit dari dugaannya. Fajra memperingatkan mereka, orang itu anggota geng grafiti. Mereka menyukai sibernetika dengan desain yang ekstrim. Kudengar mereka diam mencopot implan orang lain dan menjualnya. Tapi aku tak tahu mereka juga mengendalikan pikiran manusia. Seorang wanita dengan kaki sibernetika berbentuk bilah pedang menatap Tapai dengan rakus. Orang itu dipenuhi dengan suku cadang mahal. Aku yakin kita bisa untung besar jika membongkarnya. Tiba-tiba sebuah titik laser juga muncul di dahi wanita itu. Suara Fort Love terdengar dari luar garasi. Jangan ada yang bergerak. Goldtooth, Fort Love, dan Priest telah tiba. Menggunakan SUV sebagai tempat berlindung, mereka mengarahkan senjata ke geng grafiti. Sanjek segera menghubungi timnya. Jika kita tak ingin mati di sini, kita butuh rencana. Kita harus segera menerobos keluar. Musuh memiliki keunggulan telak dalam jumlah dan daya tembak. Jika kebuntuan ini berlanjut, seluruh tim Sanjek akan habis dihabisi. Mereka butuh pengalih perhatian. Mendengar itu, Goldtooth tiba-tiba sepertinya mendapat ide. Dia mengangkat kedua tangan dan berteriak, "Tunggu, aku kenal bos kalian. Adik perempuanku adalah bibi dari sepupunya." Klaim yang sama sekali tak masuk akal itu membuat setiap anggota geng grafiti terpaku kebingungan. Kini Sanjek melempar beberapa granat, dan Tapai menembaknya di udara sebelum mencapai musuh.
Granat-granat itu meledak satu persatu, memenuhi seluruh garasi dengan api, suara bising, dan asap tebal. Menggunakan asap sebagai perlindungan, Tapai membawa Sanjek menerobos kepungan. Sanjek terkena beberapa tembakan, tapi pelindung tubuhnya melindunginya. Setelah berkumpul kembali dengan rekan setimnya, Sanjek mengangkat meriam tangannya. Baiklah, bersiaplah untuk bertarung. Kedua belah pihak mulai menembak dari balik tempat berlindung. Anggota geng grafiti mengumpat sambil menembak. Kalian keparat sudah membunuh saudara kami. Kalian mencari masalah dengan orang yang salah. Tapai tak mau kalah dan membalas dengan rentetan hinaan yang baru dipelajarinya dalam berbagai bahasa. Sanjek berteriak, dari mana kau belajar semua itu? Simpan memorimu untuk hal yang berguna dan berhentilah mempelajari sampah ini. Namun, mereka tak bisa terus baku tembak selamanya. Geng grafiti memegang keunggulan telak dalam jumlah dan daya tembak. Lalu salah satu anggota geng berteriak dari balik perlindungan, siapa yang menyewa kalian? Berapa mereka membayar kalian? Mengejutkan semuanya, Goldtooth menjawab, 57 koin ad. Anggota geng itu segera membalas teriakan. Kalau begitu, kubayar kalian 65. Tembakan seketika berhenti, dan garasi bawah tanah itu diselimuti keheningan yang mencekam. Sanjek menatap tak percaya. Ternyata itu benar-benar berhasil. Goldtooth merangkak keluar dari bawah mobil. 65 koin ad, tak masalah. Aku pemimpin mereka. Sepakat. Setelah menegosiasikan pembayaran, dia bahkan memperingatkan geng grafiti. Ngomong-ngomong, BCPD sudah melacak lokasi ini. Kalian harus memindahkan operasi kalian. Goldtooth kembali sambil mengisap cerutu yang diberikan geng itu kepadanya. Tunggu apa lagi? Masuk ke mobil. Pekerjaan selesai. Tapai dengan marah membanting senapannya ke tanah. Bercanda ya? Apa-apaan ini? Anak-anak main perang-perangan? Bagaimana dengan kontrak asli kita? Goldtooth menjelaskan. Sobat, logikamu terbalik. Kita menerima kontrak itu untuk mencari uang. Sekarang kita sudah dapat uangnya, jadi kenapa harus menyelesaikan kontraknya? Ayolah, jam kerja kita sudah habis. Tapai bertanya, kau yakin mereka benar akan membayar? Goldtooth tak merasa khawatir. Mereka tak bisa mundur. Aku menyiarkan langsung kesepakatan ini. Reputasi adalah segalanya di dunia bawah tanah. Saat yang lain bersiap untuk pergi, Sanjek menghentikan langkahnya. Bagaimana dengan mereka? Goldtooth berbalik dengan bingung. Siapa? Sanjek menoleh ke arah pintu garasi yang perlahan menutup. Pikiran-pikiran manusia dan orang yang dikurung di dalam kandang itu. Goldtooth menjawab, Bro, kita kesini untuk mencari uang. Apa kita sudah dapat uang? Sanjek menjawab, ya. Goldtooth merentangkan kedua tangannya. Lalu apa masalahnya? Uang tetaplah uang. Lagi pula, apa hakmu untuk memutuskan hal itu bagi mereka? Sekalipun kau menyelamatkan mereka, mereka belum tentu berterima kasih padamu. Mungkin mereka senang dieksploitasi. Mungkin mereka suka menjadi pikiran manusia. Apa yang tadinya dimulai sebagai pertarungan mematikan, berakhir dengan tim yang disuap sebesar 65 koin. Yang lainnya siap untuk mengambil uang itu dan meninggalkan pikiran manusia serta subjek uji yang dipenjara. Argumen Goldtooth memang tak terbantahkan kejamnya, tetapi hal itu membuat Sanjek merasa sangat bimbang. Dia sudah mulai beranjak pergi, namun dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melangkah lebih jauh. Fortlove bertanya, seraya membuang rokoknya. Opa, ada apa denganmu sekarang? Kau ikut tidak? Apa kau berencana jalan kaki pulang? Pada saat itu, Priest mendekati Sanjek. Tuhan memberitahuku bahwa hatimu sedang meronta. Sanjek menjawab, bukankah wajar jika aku meronta? Aku sudah terlalu lama terjebak di dunia ini. Aku bahkan tidak bisa membedakan apakah ada yang salah denganku atau dengan kalian semua. Mungkin jika aku membuang bagian-bagian tertentu dari diriku, aku akan menjalani hidup yang jauh lebih bahagia. Priest menjawab dengan tenang, beberapa hal memang mudah untuk dibuang. Namun, jika kau ingin mengambilnya kembali, memulihkannya mungkin akan mustahil. Sebuah drone kargo menjatuhkan paket besar dari atas. Priest menangkapnya dan berbalik menghadap ke garasi bawah tanah. Aku tidak tahu pilihan apa yang akan kau buat, tetapi ini adalah pilihanku. Tuhan berfirman bahwa jika sesuatu tidak memiliki tujuan, maka sesuatu itu tidak memiliki nilai. Goldtooth menatapnya dengan rasa tidak percaya. Priest, mau kemana kau? Sanjek berbalik menatap Tapai. Aku hampir mengajarimu pelajaran yang salah. Apa yang kukatakan sebelum datang ke sini? Tapai menjawab, kau bilang kau akan menguliti peretas itu hidup-hidup. Sanjek mengangguk. Tepat sekali. Ingat ini. Jika seorang pria berjanji, dia akan menepatinya. Saat Sanjek kembali menyerbu ke dalam garasi, Goldtooth pun panik. Apa yang dilakukan anak itu sekarang? Fajra, apa yang baru saja dibeli oleh Priest? Fajra menjawab, dia mengambil pinjaman untuk membeli drone EMP dan firmware penghalang. Tampaknya dia berniat melawan geng grafiti. Goldtooth memukul kemudi dengan keras. Ada apa dengan mereka? Apa mereka semua terkena siberpsikosis? Fortlove tertawa terbahak-bahak. Makin aku melihat anak itu, makin aku menyukainya. Aku benar-benar ingin menidurinya. Dia menoleh ke arah Goldtooth. Pikirkan sesuatu. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita bisa kehilangan kedua bayarannya. Goldtooth mengerang kesal. Kau mau aku melakukan apa?
Ketika Sanjek dan Pris kembali ke pintu masuk garasi, seorang wanita geng grafiti bertanya, "Kenapa kalian kembali? Apa ada yang tertinggal?" Pris mengangkat paket itu. "Tidak, sebuah kiriman baru saja tiba, jadi kami membawakannya untukmu." Wanita itu berbalik dan berteriak, "Hei, Woltek mengirim paket lagi." Sebelum ada yang bisa merespons, Pris merobek paket itu hingga terbuka. Dia melemparkan drone berbentuk bola itu ke udara. Rasakan denyut berdaya tinggi ini. Gelombang radiasi elektromagnetik pita lebar menyapu seluruh penjuru garasi. Gelombang itu tidak membedakan teman atau lawan, menyebabkan korsleting pada setiap sistem saraf dan implan sibernetik dalam radius 100 meter. Sementara anggota geng grafiti lumpuh, Sanjek yang memiliki lebih sedikit sibernetik langsung memasuki mode pembantaian penuh. Dengan perlindungan Pris, keduanya dengan cepat menghabisi hampir setiap anggota geng grafiti di dalam garasi. Tapai menyerbu ke dalam sambil memaki. "Pris, keparat kau. Seharusnya kau memperingatkanku soal jangkauannya. Aku hampir mati total karenanya." Sanjek tidak membuang-buang waktu. "Mari kita bebaskan pikiran. Pikiran manusia ini mumpung kita punya kesempatan." Dia mengayunkan pedang listriknya dan memutus kabel data yang terhubung ke kepala mereka. Namun, tepat saat dia melangkah menuju kandang, sebuah rudal melesat melewatinya dan meledak di kendaraan terdekat. Tsunami muncul dengan mengenakan kerangka luar setinggi 12 kaki. "Sistemku memiliki perlindungan gangguan tingkat 3. Kalian pikir EMP menyedihkan itu bisa menghentikanku? Teruslah bermimpi." Melihat rudal meluncur dari zirah tersebut, Pris memperingatkan mereka. "Itu adalah rudal pelacak X Hellfire. Aku akan memancingnya pergi." Dia melemparkan bola umpan perak melalui pintu masuk, membuat rudal-rudal itu mengubah arah dan mengikutinya keluar garasi. Akan tetapi, tsunami sudah menyerbu masuk ke dalam jarak pertarungan jarak dekat. Dia mengendalikan kerangka luar raksasa itu dan menghantamkan satu kepalan tangan besarnya ke arah mereka. Sanjek mencoba menembakkan meriam tangannya, namun mendapati bahwa lengan sibernetiknya tidak merespons. Bahkan granat terakhir yang dilemparkannya pun tidak mau meledak. Tsunami tertawa penuh kemenangan. "Kalian mau menggunakan sibernetik tempur di depanku? Teruslah bermimpi. Aku benci mengecewakanmu, tetapi aku bisa meretas apapun yang menggunakan pemicu listrik." Kalian benar-benar. Sebelum tsunami bisa menyelesaikan kata-katanya, Sanjek menggunakan granat tak berguna itu, layaknya batu, dan menghantamkannya tepat ke wajahnya. Lalu dia meraih sisa granat lainnya dan berulang kali melemparkannya ke kepala tsunami yang tak terlindungi. Dengan memar dan berdarah, tsunami mengaum, "Kau melempar granat seperti melempar batu? Makhluk apa kau ini? Monyet sialan?" Tsunami mengeluarkan 2 senapan mesin dan mulai menembak. Pris langsung menerjang ke depan dan memeluk kaki kiri kerangka luar itu dengan kedua lengannya. Tsunami mengumpat, "Kau memang cari mati, dasar sampah tak berguna." Saat tsunami fokus pada Pris, Tapai mencengkeram kaki Sanjek dan melemparkannya ke depan dengan torsi maksimal. Tepat saat tsunami mengangkat senjatanya, Sanjek mengacungkan kartu emas dan berteriak, "Aku punya uang." Sesuai dugaan, tsunami terpaku selama sepersekian detik. Sanjek memanfaatkan celah itu untuk menghantamkan tinjunya ke wajah tsunami, dan "Aku tetap tidak akan memberikannya padamu." Begitu tsunami jatuh ke tanah, Sanjek menghabisinya dengan menggorok lehernya. Setelah memastikan dirinya tidak tertembak, Sanjek memuntahkan darah. "Sialan. Aku bahkan belum sempat memakai asuransiku kali ini." Dia bergegas menghampiri Pris. "Seberapa parah lukamu?" Pris menggelengkan kepalanya. "Aku akan bertahan hidup." Meskipun tubuhnya hancur, Pris berjalan menuju pikiran manusia itu dan mulai mencabut kabel data mereka. Saat dia memanggil mereka berulang kali, para pekerja yang pingsan itu perlahan sadar. Bukannya berterima kasih kepada penyelamat mereka malah berteriak, "Apa yang sudah kau lakukan? Kami melakukan ini secara sukarela. Otakku tidak melakukan hal yang berguna, jadi kenapa tidak kugunakan saja sebagai rig penambangan? Sekarang aku jadi pengangguran lagi. Bagaimana dengan uangku?" Sanjek mematung. "Apa kita membuat pilihan yang salah?" Pris menjawab dengan tegas, "Tidak. Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi akan selalu ada orang yang tidak boleh ditinggalkan." Dia membuka salah satu kandang, dan dengan hati-hati mengangkat bayi dengan 4 anggota tubuh sibernetik itu. "Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi anak ini pastinya tidak pernah menandatangani kontrak dengan geng grafiti. Begitu juga dengan bayi prematur yang tewas itu." Tepat pada saat itu, Tapai bergegas menghampiri mereka. "Jack, kita harus pergi. Ada yang datang." Sebelum mereka bisa melarikan diri, bala bantuan geng grafiti memblokir pintu masuk garasi. Sanjek mengumpat, "Sialan, kita terjebak."